Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan beraktivitas sampai dengan malam Jumat ini. Semoga seluruh aktivitas kehidupan kita diterima oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepada-Nya. Demikian misi utama kehidupan kita saat dicipta, saat Allah menginformasikan dengan tegas dalam Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali esensi penciptaan itu supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan cara menerjemahkannya. Supaya menjadikan li-nya lil ghayah, lamnya ghayah itu artinya tujuan, esensi sesuatu. Di tujuan hidup kita itu untuk menata semua aktivitas jadi ibadah, itu tujuannya. Jadi kalau ada satu detik aktivitas kita tidak menjadi ibadah, maka kita sedang keluar dari tujuan hidup kita dan dianggap tidak hidup. Kenapa? Karena orang hidup itu arahnya itu untuk ibadah. Itu poinnya. Relnya di situ. Kalau kereta keluar dari relnya, bukan sekedar tidak sampai ke tujuan, tapi berpotensi juga menghadirkan celaka dalam perjalanannya. Demikian manusia digariskan dalam Al-Quran, konsep utama dari tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah ini, aktivitasnya disebut dengan amal soleh namanya. Ya, ibadah itu konsepsinya, bentuknya amal soleh. Bisa langsung terhubung dengan Allah berupa ibadah ritual. Seperti sholat, itu bagian dari ibadah ritual. Mau lampu nyala, mau padam, tetap sholat. Ya. Baik. Itu bagian pertama. Jadi karena itulah ketika kita diminta menunaikan sholat setiap hari, itu untuk menunjukkan esensi kehidupan kita. Dan jati diri kita sebagai hamba. Ya, apa bedanya antara makhluk dengan khalik? Makhluk itu sholat, khalik menerima sholat kita. Allah yang menciptakan sholat kita, menciptakan kita, kita yang kemudian menyembahnya. Jadi kalau ada seseorang mengaku manusia tidak mau menyembah, dipertanyakan kemanusiaannya. Itulah sebabnya dalam sehari kita diminta oleh Allah untuk menetapkan diri masih menjadi hamba atau tidak, masih menjadi manusia atau tidak. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, nanti ada konteks terkait dengan ibadah sosial. Hubungan kita dengan makhluk. Karena itu Islam mengatur hubungan dengan sesama. Di keluarga hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan pasangan hidup. Suami dengan istri, istri dengan suami. Hubungan dengan anak-anak. Hubungan dengan tetangga. Hubungan dengan masyarakat. Konteks lebih luas. Kebangsaan, negara, antar bangsa, antar negara. Dengan konteks yang lebih luas. Syu'ubah wa qabailah. Dan ini ada keseimbangan di dalamnya. Jangan sampai sholatnya rajin, tapi juga hubungan dengan teman tidak baik. Atau misalnya hubungan bagus, tapi dengan Allah buruk. Ini juga jadi persoalan. Karena itulah ketika kita diminta meningkatkan ibadah kita kepada Allah, rumusannya disebut dengan takwa namanya. Takwa itu yang menghimpun hubungan ritual dengan hubungan sosial. Ketika Allah menyebutkan kalimat orang pertama takwa dalam Al-Quran, itu disebut taqi, jamaknya muttaqin. Ketika menyebutkan kalimat muttaqin pertama, maka disebutkanlah nilai bagian ibadahnya. Secara ritual Al-Baqarah ayat kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang dia beriman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Saya pernah katakan, yakin pada yang tak tampak itu iman namanya. Yakin pada yang tampak ilmu namanya. Baik, ketika kita yakin dengan Allah, apa pembuktiannya? Kita yakin Allah Tuhan, sifat Tuhan itu disembah. Maka pembuktiannya kita menyembah. Maka turunlah perintah wa yuqimunas shalah. Hubungan yang pertama. Maka dicek, jangan-jangan selama ini ada yang belum punya hubungan baik dengan Allah. Kerjanya seakan-akan giat, tapi ketika berhubungan dengan Allah menjadi lambat. Hati-hati ya. Anda boleh merasa aman sekarang, tapi saat bertemu dengan Allah ternyata punya persoalan, maka jadi tanda tanya di situ. Anda punya persoalan dengan manusia saja, kadang-kadang menatapnya jadi nggak enak. Bertemu,
jadi merasa sungkan. Sekarang Anda punya persoalan dengan Allah. Bagaimana kemudian ketika akan kembali kepada Allah? Dan Anda tidak bisa lari. Anda punya persoalan di Bekasi, Anda pindah misalnya ke Jakarta, pindah ke Bandung, pindah ke Sumatera, pindah ke Malaysia, pindah ke tempat lain. Sekarang Anda punya persoalan dengan Allah, Anda mau pindah kemana? Ke alam kubur pun masih berurusan juga. Pindah ke akhirat, ya apalagi lebih dekat. Karena itu perbaiki hubungan kita dengan Allah sebelum berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian pertama. Yang kedua, cek hubungan status sosial kita. Ini juga penting. Karena itu ketika Allah menyebutkan sifat takwa yang kedua, ada terkait dengan persoalan sosial. Seperti disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bergegaslah Anda untuk terus berintrospeksi diri, evaluasi diri. Jangan merasa diri paling suci. Saya sering katakan banyak isyarat dalam Al-Quran seolah-olah memberikan penjelasan Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu fala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa diri suci. Caranya bagaimana? Evaluasi, introspeksi diri, dan harus punya harapan, punya cita-cita minimal pulang ke akhirat dapat rumah di surga. Harus punya harapan. Anda di dunia saja punya capaian, punya harapan. Tahun sekian saya begini, tahun sekian punya rumah, tanggal sekian punya kendaraan, sekian begini. Nah, prospek jangka panjangnya apa kata Allah? Kalau dunia saja yang ditinggalkan Anda punya cita-cita, maka akhirat yang abadi lebih daripada itu. Sekarang dunia yang Anda cari itu, yang kita cari, itu kan kita tinggalkan. Anda petakan 2 tahun lagi saya punya rumah, begitu meninggal Anda tinggalkan rumahnya. 3 tahun lagi saya menikah, begitu meninggal Anda tinggalkan pasangannya. Sekian tahun saya punya mobil, begitu meninggal bahkan ada yang kredit belum lunas sudah meninggal. Nah, sekarang persoalannya, dunia saja Anda siapkan, kenapa akhirat Anda diamkan? Maka kata Al-Quran, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka sekarang harus punya prospek sampai akhirat. Tujuan jangka panjangnya mesti jelas. Siapkan kata Allah bekal, minimal dengan bekal itu Anda punya bahan-bahan untuk bisa membuat satu rumah di surga. Bahkan kata Allah, aku siapkan. Ini amalannya, kalau engkau kerjakan ini, aku siapkan komplek luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan, mau maraton, mau koprol, mau jalan-jalan seluas langit dan bumi. Ya, berangkat dari bumi selesai di langit tuh. Ya. Untuk siapa orang itu? Untuk siapa tempat itu? Uiddat lil muttaqin, aku siapkan bagi orang-orang takwa. Tapi di takwa yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama. Di awal penekanan amalannya. Perhatikan ayat 134-nya. Ternyata wujudnya amalan sosial. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang dalam kesehariannya seringkali peduli pada masalah sosial. Dia membantu orang, berinfak. Dia bersinergi dengan orang lain. Dia hadir dalam kesulitan orang saat dia mampu. Saat sulit pun dia rekomendasikan. Minimal dia cari solusi. Orang itu tahu atau tidak, dia berikan jalan dengan izin Allah. Wal kadhimina al-ghaidha, dia tahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dia berusaha memaafkan orang salah. Ingat ya, ingat. Memaafkan itu tidak rugi. Anda berkonflik dengan orang, misal ada persoalan, Anda maafkan saja dulu. Ketika Anda maafkan, maka Allah akan menutup persoalan Anda dengan dia. Maka Anda akan ditenangkan. Tapi sebelum dia minta maaf kepada Anda, atau belum selesai masalah dia dengan Anda, sepanjang dia belum selesaikan di dunia, maka dia akan bawa masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak ada ruginya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang baik yang senang berbagi secara sosial. Maka saya ingin koreksi saat kita mulai pertama taklim ini, dengan coba menata diri kita. Sampai dengan kita mulai di malam Jumat ini, coba cek. Jangan-jangan ta'lim dengan orang tua masih ada masalah. Ta'lim dengan istri masih ada masalah. Ta'lim dengan anak masih ada persoalan. Atau dengan manusia baik, tapi dengan Allah belum tuntas. Maka bertakwalah kepada Allah. Kita berdoa di malam hari ini, seperti kita lakukan dalam setiap awal ta'lim. Pertama, semoga orang yang belum mendapatkan hidayah sampai di malam ini, diberikan oleh Allah dan dikuatkan hidayah dalam jiwanya. Mudah-mudahan dia bisa bersyahadat sebelum ia wafat. Ya, semoga pelaku maksiat diberikan oleh Allah getaran dalam jiwanya untuk bertobat, sehingga ia punya kesempatan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan semoga kita dijaga oleh Allah untuk istiqamah, memperbaiki diri sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Kita mulai kajian kita malam hari ini. Kita masuk dalam pembahasan terakhir di surah Al-Fatihah,
yaitu al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat terkait dalam surah Al-Fatihah yang dibawa dalam praktik ibadah. Ini bagian pembahasan yang terakhir. Setelah pembahasan ini selesai, kita akan masuk pada surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Ya, masih panjang insya Allah, masih 114 surah. Ya, Al-Fatihah aja kita butuh setahun, kan? Kita kajikan tahun lalu, 7 ayat setahun belum selesai. Ya, Al-Baqarah 286 ayat. Ya, kita lihat ya, mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari selesai lah. Ya. Insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmul awal. Bagian yang pertama. Halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Bagian pertama, fokus dalam kajian ini karena praktek pendalaman ayat Quran terkait dengan hukum syariat ini akan terkait erat dengan praktek ibadah kita. Baik nanti persoalannya secara ritual, kalau ritual dibawa dalam sholat nanti, kita akan lihat. Atau sosial dibawa dalam muamalah. Apa dampak ayat ini kepada praktek ibadah ritual dan apa pengaruh ayat ini menjadi hukum dalam praktek ibadah sosial. Itu gambaran di Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Kitabnya khusus, ya. Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam sebagai acuan kita dibanding juga kitab-kitab pokok yang lainnya. Bagian pertama, halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Dasar pemikiran yang pertama yang dari sini turun kemudian persoalan-persoalan hukum, apakah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, apakah kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah bagian yang disepakati ayat dalam Al-Quran, dalam konteks ini adalah dalam Al-Fatihah, atau ada perbedaan pendapat di dalamnya yang berpengaruh pada praktek-praktek hukum baik secara ritual ataupun sosial. Masalah pertama, ajma'al ulama'u ala anna al-basmalah al-waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Paham? Tidak. Ajma'al ulama'u, semua ulama ijma', sepakat. Ulama itu jama' dari kata alim. Alim satu orang. Ulama banyak orang. Jangan katakan saya bertemu seorang ulama, seorang alim. Kalau ulama itu banyak. Ya, alim kalau kaitannya dengan konteks keagamaan itu artinya orang yang paham terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Tapi dalam konteks umum, semua orang yang pakar di bidang pengetahuan, dalam konteks umum itu disebut alim namanya. Jelas ya? Karena itu dulu ada orang menyebut alimul fiqh, ini paham fiqh. Tapi juga ada alimul fizia, ini pakar bidang fisika. Alimul kimia, pakar di bidang kimia. Alim biologia, pakar di bidang biologi. Jadi kalau nanti Anda membaca berita misalnya, ulama fizia, maksudnya kumpulan pakar-pakar fisika. Ya, bukan para ulama membahas hukum fisika, salah terjemah. Jelas ya? Tidak semua konteks ulama yang tertulis dalam kitab-kitab narasi bahasa Arab dipahami dengan para ulama yang pakar di bidang agama. Tapi kalau Anda sedang membahas tentang turunan masalah syariat, baca kitab fiqih, baca tafsir, baca hadis, tertulis kata ulama di situ, maka yang dimaksud hanya satu pengertian, yaitu orang-orang yang pakar di bidang syariat, di bidang dinul Islam. Paham sampai sini? Nah, untuk menjadi alim, ulama, syaratnya terutama dua. Awas, seorang disebut alim, jamaknya ulama itu punya dua syarat. Secara umum dalam Al-Quran. Pertama, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Saya ulang, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Sampai-sampai masuk pada kategori khasyah. Khasyah itu ditemukan di Quran surah 35 Fatir. Ya, Anda bisa lihat dari ayat ke-28 sampai 29-nya, paling kanan sebelah bawah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Fokus. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh kalau ada orang yang punya sifat khasyah,
kedekatan yang paling tinggi dengan Allah, ini di kalangan manusia biasa ya, saya tidak bicara Nabi dan Rasul, kalau itu sudah otomatis. Ya. Sungguh kalau ada orang yang sangat dekat dengan Allah, sampai punya jiwa khasyah. Khasyah itu kalau ditarik ke ibadah, jadi khusyuk namanya. Ya, khusyuk. Kalau ditarik ke dalam nuansa pergaulan, maka khasyah ini rasa takut yang dalam, yang saking takutnya, itu khawatir berbuat keliru. Jadi, kalau dikaitkan dengan kedekatan dengan Allah, maka orang-orang ini tidak mudah memberikan statement. Khawatir kalau ngasih fatwa salah, maka dia perdalam dulu. Dia cek dulu, ada nggak hukum Allah yang bertentangan dengan kalimat yang akan dia ucapkan. Jadi jangankan memberikan hukum, dalam persoalan berkata pun akan dia atur. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang yang mudah berkata, atau kalimat-kalimatnya kotor, atau bahkan langsung bertentangan dengan hukum Allah, maka dia bukan ulama. Menurut pengertian Al-Quran. Saking pentingnya sifat ini, maka Al-Quran menggunakan pembuka dengan menggunakan kata innama. Innama. Disebut di ilmu nahu, kalau kita mengaji di gramatikal bahasa Arab, di cabangnya yang pertama yaitu ilmu nahu, maka kata innama ini disebut dengan adatul hasri. Adatul hasri. Paham? Tidak. Apa itu adatul hasri? Ya. Adatul hasri itu adalah huruf yang menunjukkan batas sesuatu. Only. Hanya ini saja. Batas, tidak boleh lewat, tidak boleh keluar, hanya ini saja batasnya. Karena itu dalam ayat tentang zakat, kenapa zakat hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan dan tidak boleh diberikan di luar 8 ini? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 saja. Maka cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh diberikan pada golongan-golongan berikut. Kalau bukan fakir, miskin. Amilin 'alaiha, yang fokus menangani masalah zakat saja, sehingga dia tidak punya alternatif bekerja di tempat lain. Boleh dapat bagian dari zakat itu, bahkan senilai gaji yang kalau dia bekerja di tempat lain. Dilihat UMR-nya berapa, diberikan kemudian bagian tertentu untuk dia sesuai dengan taraf pemberian gaji di lingkungan tempat itu. Ambil, silahkan. Mu'allafati qulubuhum, yang hatinya terikat pengen dekat ke Islam. Ada 2 pengertian. Ada orang yang belum masuk Islam, tapi senang dengan kajian-kajian keislaman. Maka itu boleh difasilitasi. Ya, boleh Anda berikan misalnya CD keislaman, majalah-majalah Islam, dekatkan dia, boleh. Sehingga ketertarikannya membuat sebuah keputusan untuk bersyahadat misalnya. Atau yang kedua, baru masuk Islam, mengalami ujian. Ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, diberhentikan dari pekerjaan, kehilangan topangan hidup. Boleh dikeluarkan bagian dari zakat untuk membantu dia kemudian sampai mapan kembali. Wa fir riqab, ini sekarang sudah tidak ada, banyak tidak ada, dulu perbudakan. Dibebaskan dia dari hamba sahaya menjadi orang merdeka. Wal gharimin, orang yang terkait utang piutang untuk kepentingan syariat. Bukan utang biasa. Kalau utang biasa disebut dain namanya. Maka orang seperti ini tidak boleh dapat zakat. Ustadz, saya mohon izin mengajukan permohonan zakat. Untuk apa? KPR rumah. Nah, itu tidak masuk dalam kategori ini. Itu dain namanya. Gharimin, Anda pengen support misalnya pembangunan masjid. Ada uang tadinya. Begitu di pertengahan bisnis Anda kena masalah. Hancur, aset diambil semua. Bahkan terlilit utang. Alih-alih Anda mensupport, Anda boleh diberikan zakat dari situ untuk bisa menopang kehidupan dan bagian dari utang yang mungkin dari pembangunan masjid itu belum selesai. Wa fi sabilillah, sudah dijelaskan, wa ibnis sabil, orang dalam perjalanan yang kesulitan bekal. Nah, di luar 8 ini nggak boleh. Yatim misalnya. Yatim nggak dapat bagian zakat, tapi kalau yatim itu fakir, dapat. Yatim itu miskin, dapat. Yatim kaya, tidak. Tapi jangan salah, yatim boleh dia mendapatkan infak. Tuh. Nggak pakai enggak. Zakat tidak. Kalau dia tidak masuk 8 ini. Yatim fakir boleh zakat. Yatim miskin boleh. Yatim kaya tidak. Tapi kalau yatim ini kaya boleh dapat infak. Dan infak itu tak harus dapat uang, nggak ada nilainya bagi si kaya. Dia kaya aset triliunan, ada ngasih misalnya uang jajan 1 juta nggak ada nilainya.
Ya, maka apa yang diberikan untuk membahagiakan dia? Mungkin bisa Anda berikan mainan, bisa belikan pakaian, bisa belikan hadiah. Infak tak harus berbentuk uang. Makanan itu bagian dari infak. Pakaian bagian dari infak. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad, apa dan kepada siapa infak itu mesti dilakukan? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau pengen infak kasih yang terbaik. Kasih yang bagus. Ya, jangan sampai kata Allah, Anda melihat saja nggak suka dikasih orang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Quran surah kedua ayat 267. Jangan sampai kamu ini ngelihat aja nggak suka, kamu kasih orang. Mah makanan ini udah nggak enak kayaknya, kasih satpam depan deh. Satpam depan. Anda ngelihat aja udah nggak suka, Anda berikan orang, dilarang oleh Quran. Ya, berikan yang terbaik. Setelah itu pada siapa? 5 golongan. Golongan pertama orang tua, lil walidain. Orang tua tidak dizakati tapi diberikan infak. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, nomor 3 yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, golongan yang kelima. Nah, rumus yang sama kita praktekkan pada kategori ulama. Kata ulama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat innama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, kalau ada orang yang paling takut kepada saya dari kalangan manusia biasa, maka dia golongan ulama yang pertama. Kalau diterjemahkan dengan konteks ilmu nahwunya, maka ciri ulama salah satunya adalah orang yang punya rasa takut luar biasa kepada Allah, sehingga dalam sholat dia khusyuk, dan dalam konteks dia bermuamalah, dia tidak mengeluarkan statement-statement sembarangan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, karena itu Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, beliau pernah menulis kitab kedua dari 19 kitab yang beliau tulis, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam halaman ke-9 beliau membuat sebuah pasal. Yang diantara turunan dari pasal itu, beliau menunjukkan ada ulama abal-abal. Kaleng-kalengan. Ya. Ini yang berbahaya. Apa diantaranya? Halaman 11 paling kiri sebelah bawah. Kata beliau, wa minhumul abahiyuna. Ada golongan abahiyun. Asalnya bagus latihannya, kelihatannya juga seperti orang hebat. Jadi zikir tinggi kepada Allah. Awalnya kelihatannya zikir itu banyak turunannya. Bisa kalimat thayyibah, bisa sholat itu zikir, ya bisa doa juga itu bagian dari zikir. Kelihatannya bagus, penampilan bagus, ya pakai sorban, jubah lebih lebar daripada Batman kadang-kadang, misal. Ya. Tapi aneh, ketika dia begitu latihan, lalu kesimpulannya salah. Wasofa qalbuhu, dia menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Karena ibadah sudah rajin, maka dampaknya ke hati merasa sudah bersih. Karena sudah bersih, fala yantabiqu alaihil amru wan nahyu, maka tak berlaku lagi perintah dan larangan. Nah, jadi kalau kata orang ini, saya sudah selesai tuntas latihan, udah tuntas, udah wisuda. Nah, karena sudah selesai, maka nggak berlaku perintah lagi, jadi sudah nggak sholat lagi, Pak. Jadi kalau Anda menemukan yang seperti itu konsultasi, tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai adzan, tidak ada kata-kata, nah berhenti kita sholat dulu. Anda bertanya, Pak Kiai, ini sudah waktunya Isya, apa enggak sholat dulu? Maka jawabannya cukup mencengangkan. Jawabannya, oh ade masih latihan. Kalau Bapak, jasadnya di sini, rohnya sedang sholat. Nah, itu kata beliau, itu menyesatkan. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Ini sudah merasa nggak penting lagi sholat. Ya, sudah lebih hebat daripada Nabi. Nabi dijamin surga, masih sholat kaki sampai bengkak. Awas, jadi kalau ada yang bertemu dengan seperti itu, walaupun nanti hebat kelihatannya, kadang-kadang dia tiup ke atas burung kemudian turun, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tinggalkan. Ya, jelas ya? Yang lebih parah, jahlatus sufaha, kata beliau itu. Orang yang makin bodoh. Apa kesimpulannya? Sampai merasakan menyatu dengan Tuhan. Manunggaling kaulah Gusti. Siapa Anda? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang sarapan. Nah, itu yang paling berbahaya. Itu disebutkan juga oleh beliau. Jadi ini golongan pertama dari ulama, cirinya ini. Kedua, dia memiliki dasar keilmuan yang dengan penyampaiannya pada ilmu itu bisa membawa orang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar mengajar. Karena itu ketika Quran merekomendasikan Anda untuk belajar, kalimatnya menggunakan ahlal dzikri. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika Anda ada persoalan, konsultasi. Pada siapa? Ahlal dzikri, bukan ahlal hifdzi.
Nggak disebutkan orang yang cuma pandai ngingat. Jadi kata Quran itu seolah-olah ingin berkata begini. Kalau yang hafal Quran banyak. Yang hafal hadis banyak. Bahkan yang merumuskan Mu'jamu Fahras di Al-Fadhil Hadis, indeks hadis, itu orientalis. Yang bahkan tidak beriman. Di urusan untuk menghafal nas banyak. Hukum bisa paham. Tapi apakah yang diajarkan itu bisa mendekatkan diri Anda dengan Allah? Belum tentu. Nah, karena itu ketika Anda ingin mengaji, kata Allah, ingin cari ilmu yang manfaatnya bisa membuat Anda dekat dengan Allah. Bukan hanya membuat Anda pintar. Anda hafal bacaan sholat, tapi Anda tidak pernah dekat dengan Allah. Untuk apa? Anda bisa hafal Quran, tapi tidak bisa merubah diri Anda jadi lebih baik. Apa yang Anda hafalkan? Karena itu ketika Allah memaparkan kalimat zikir dalam Al-Quran, turunannya ibadah. Silahkan cek. Sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Berdoa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Kalimat thayyibah pasca salat subhanallah alhamdulillah disebut zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Mendekat kepada Allah dengan menyebutnya ya Allah atau al-asma'ul husna disebut zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Quran surah ke-17 ayat 110. Zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Quran surah 15 ayat 9. Menghafal Quran bagian dari zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Tapi apa esensi semua itu? Membangun kedekatan Anda dengan Allah dimanapun Anda berada. Itu yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Karena itu ketika Anda mencari majlis ilmu, disebutkan ilmunya. Digandengkan dengan iman. Jadi bukan mandiri ilmu. Buka Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ iman disandingkan dengan ilmu. Seakan-akan Anda diberikan pesan oleh Allah, kalau mau ngaji, cari majlis yang meningkatkan dua hal. Satu, iman Anda, kedekatan Anda dengan Allah yang tadi. Jadi jangan sampai Anda pandai tapi jauh dari Allah. Pandai-pandai sampai hafal ini, hafal itu. Ujung-ujungnya nggak sholat. Kesimpulannya semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda ngaji apa, Joni? Apa yang Anda baca? Anda belajar agama supaya dekat dengan Allah. Ini Anda belajar jauh dari Allah. Dan yang paling aneh, Anda belajar melanggar hukum Allah. Ini pelajaran apa? Itu hati-hati deh, di garis yang pertama. Ya. Atau juga yang kedua, maaf, iman menguat tapi ilmu kosong. Itu doktrin namanya. Itu hati-hati, berbahaya tuh. Anda ilmu nggak dikasih tapi iman dikuatkan. Anda harus yakin kepada Allah. Anda mungkin akan meninggal besok pagi. Harus cari amalan yang bagus. Amalan paling tinggi itu jihad. Sekarang bawa bom, ledakan tempat itu. Maka muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom macam. Itu bahaya. Maka dari itu seimbangkan. Iman yang kuat dan ilmu yang luas. Dan dengan keluasan itu akan membuat ibadah kita lebih tenang. Yang menguasai itulah disebut dengan alim, jamaknya ulama. Karena itu di Timur Tengah itu ada turunan, Pak, Bu. Enggak semua orang disebut alim, ulama. Level pertama kalau ustadz nama umum, ustadz itu nama umum. Bahkan di tingkat akademik, ustadz itu profesor. Di tingkat akademik. Ustadz itu umum, guru. Nanti ada turunan. Misal, awas hati-hati ya, terutama kalau dilihat di TV-TV itu levelnya bisa beda-beda. Jangan salah nanti memperlakukan para ustadz itu. Ustadz nama umum, apa turunan di bawahnya? Satu mubaligh. Itu tingkat paling bawah. Ya, mubaligh. Awas, pembelajarannya disebut tabligh. Ya, penyampaiannya. Siapa mubaligh ini? Mubaligh ini orang yang hanya punya tugas menyampaikan saja. Mungkin dasar ilmunya kurang. Cuma dia dengar sesuatu, belajar retorika, disampaikan. Nah, itu disebut mubaligh, penyampaiannya disebut tabligh. Tabligh itu dari kata balagha. Balagha yablugh atau balagha yuballighu tablighan, menyampaikan sesuatu dengan jelas. Punya kemampuan retorika bagus, punya cara menyampaikan yang baik, dia belajar ilmu ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai, dia belajar ilmu bayan untuk menyampaikan dengan jelas, dia belajar ilmu badi' supaya apa yang disampaikan orang tertarik. Cuman keilmuannya kurang. Apa yang dia dapatkan itu yang dia sampaikan. Itu tabligh namanya. Mengambil dari sebuah riwayat, ballighu anni walau ya, sampaikan dariku walaupun cuma seayat. Walaupun kualitas hadis ini diperdebatkan. Tapi benar kalau mau sampaikan silahkan, itu mubaligh. Itu satu. Tapi kalau sudah mulai ngajak, bukan sekedar menyampaikan. Ngajak, nah itu da'i namanya. Da'i. Sifat amalannya disebut dakwah.
Maka ketika mengajak sudah harus punya background ilmu yang sesuai dengan ajakan dia. Ngajak tahajud, maka dia sudah harus punya ilmu tahajud dulu. Ngajak untuk misalnya ta'lim, dia punya ilmu ta'lim. Ngajak misalnya untuk pelajaran tertentu salat, dia punya ilmu salat. Itu da'i namanya. Tapi tetap da'i pun belum punya kapasitas untuk memberikan fatwa. Jelas sampai sini? Nah, di atas ini nanti naik lagi. Apa di atasnya? Ada mufti misalnya. Nah, mufti kadar ilmunya sudah luas. Dia boleh memberikan fatwa, walaupun sifatnya tidak mengikat secara hukum. Artinya tidak ada stempel misalnya legalnya langsung, tapi diikat secara emosional. Anda kerjakan, Anda benar di sini, Anda tak kerjakan pun tidak berdampak administrasi secara kehidupan, tapi dalam konteks keagamaan bisa keliru. Itu mufti. Di atas ini ada qadhi, mufti yang ditunjuk oleh legal hukum oleh negara, yang ketika dia memberikan tanda tangannya berlaku hukum negara di sini, kalau dia mufti berlaku pula hukum agama di sini. Jelas di sini? Baik. Nah, tingkatan ini yang mesti ada kita ketahui. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang hukum, jangan tanya pada mubalik. Nggak nyambung. Anda tanya hukum fikih pada mubalik, ilmunya tidak ada. Kalau ingin tanya dai, sesuai ajakannya, jangan tanya di luar tema. Dai itu menyampaikan tentang tahajud, Anda tanya tentang hukum pernikahan, nggak akan nyambung. Jelas. Kalau Anda ingin cari fatwa, cari ulama. Kalau ulama sudah bicara, maka disitulah keluar hukum-hukum yang legal syariatnya itu dipandang kuat. Apalagi kalau ulama sudah ijma'. Saya panjang-panjang bicara ini, ingin menyampaikan kalimat di sini cuma 2 kalimat saja. Ajma'al ulama. Ulama sudah ijma'. Kalau ulama sudah ijma', maka tidak ada celah untuk menolak di sini. Saya mau katakan gini, ulama yang paling pintar aja sepakat. Masa Anda yang bukan ulama beda pendapat? Jelas ya? Nah, ini ngaji dengan saya mesti sabar. Cuma 2 kalimat penjelasannya 1 jam. Jelas ya? Ajma'al ulama. Semua ulama sepakat. Kalau sudah sepakat tidak ada celah bagi kita untuk beda pendapat. Paham? Annal basmalatul waridata fi suratin namli, bahwa kalimat bismillah yang terletak di surat An-Naml itu hiya juz'un min ayatin fi qaulihi ta'ala, termasuk bagian dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saat kemudian Sulaiman menulis surat untuk Ratu Bilqis, dititipkan di burung bulbul. Ya, nah ini jadi sekarang ada sebagian yang ingin meniru. Ya, kirim surat kemudian pakai burung ya. Dilempar dan sebagainya, kirim pesan itu sudah ada zaman Nabi Sulaiman. Dulu kita lihat di film-film kolosal ya, atau di orang-orang dulu kalau kirim surat tuh kadang-kadang diselipkan di burung tertentu, burung dara, merpati ya. Sekarang bahkan elang dipakai pengintai. Sekarang bahkan migrasi burung digunakan bagian dari pengintai. Burung kemana perginya dikasih pengintai di situ. Mula-mula pengintai secara biologis. Ya, artinya secara biologis seperti apa migrasinya. Nanti masuk-masuk sosiologis, masuk-masuk antropologis. Ya, besok-besok ada yang menulis ke depan. Nah, ini sudah mulai pemetaan tingkat keduniaan lebih luas lagi. Itu baru migrasi burung. Ya, bahkan ada yang dicincin untuk menandai burung ini sifatnya bagaimana. Ada pernah burung dicincin di Jepang, ditemukannya di Indonesia ketika migrasi. Nah, ini Nabi Sulaiman pernah menuliskan kemudian surat ke Ratu Bilqis dan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini menandakan Nabi Sulaiman itu Muslim. Jelas? Jadi semua Nabi itu Muslim dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disepakati oleh semua ulama termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an terletak di surah An-Naml. Apa hubungan dengan Al-Fatihah? Saya teruskan dulu. Walakinnahum yakhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla ala aqwalin adidah. Namun demikian para ulama ini berbeda pandangan. Apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang terletak di surah Al-Fatihah adalah bagian langsung dari surah Al-Fatihah atau bacaan yang menyendiri yang tidak termasuk surah Al-Fatihahnya tapi dibacakan bersamaan dengan Al-Fatihah? Maka di sini terdapat beberapa pendapat. Awas, penting saya sampaikan pembuka ini karena nanti ini akan berdampak kepada hukum baca bismillah dalam Fatihah. Inilah yang menjadikan sebagian ada yang bacanya sir, silent. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bacanya keras, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak membaca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asal mula bacaan-bacaan ini nampak terlihat berbeda
Karena dari beda cara pandang terkait dengan hadis-hadis yang sampai kepada kita dalam persoalan yang pertama ini. Dan nanti kita akan lihat apakah ada hubungan dengan ormas tertentu, Muhammadiyah atau NU misalnya. Kalau yang silent itu Muhammadiyah. Kalau kencang itu NU. Apakah sudah ada di masa Nabi NU dan Muhammadiyah? Ya. Atau jangan-jangan ada yang salah paham dalam memahami ini sehingga keliru dalam pemaknaan, padahal semua dalilnya bersumber dan mengakar pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Kita lanjutkan terkait dengan bahasan hukum pertama yang terkandung dalam surah Al-Fatihah adalah pembahasan pada apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim disepakati bagian ayat yang terkait dengan Al-Fatihah atau terkait dengan setiap surah dalam Al-Quran atau tidak. Seperti kita bahas tadi, ajma'al ulama, para ulama ahli syariat yang paham hukum, yang khasyah hubungannya dengan Allah, seperti diisyaratkan di pertengahan ayat ke-28 dalam surah Fatir yang tadi saya sebutkan, mereka semua berijma' sepakat bahwa annal basmalatal waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin, bahwa surah di An-Naml itu yang mengandung kalimat lengkap Bismillahirrahmanirrahim itu disepakati termasuk bagian dari surah An-Naml itu. Letaknya di ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walakinnahu mukhtalafu, namun demikian mereka berbeda pandangan. Hal hiya ayatun minal Fatihati, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian yang terhubung dengan Al-Fatihah secara langsung, atau ayat yang berdiri sendiri tapi kemudian disertakan bacaannya dalam Al-Fatihah. Wa min awwali kulli suratin amla, atau juga bahkan termasuk bagian dari setiap surah. Kalau bagian dari setiap surah, maka dampak kepada bacaannya seperti apa? Kalau bukan bagian dari setiap surah, maka bagaimana cara membacanya? Ala aqwalin adidah, pada beberapa pandangan. Dan pandangan ini, ingat, kalau ulama memberi pandangan, maka bukan pendapat pribadi. Tapi ada dalil-dalil yang memberikan isyarat, yang bersumber dalil ini, baik dari Al-Quran sendiri, ataupun petunjuk hadis-hadis Nabi SAW. Nah, bagaimana pandangan-pandangan itu, seperti apa kemudian dampak hukumnya, ini yang coba kita akan detilkan. Sebelum masuk kepada detil ini, saya berikan gambaran dasar dulu. Ini kerangka berfikirnya seperti ini, sampai muncul beberapa pandangan berikut. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, perhatikan dengan baik bahwa sekarang belum ada spidol. Nah. Tuh saya perhatikan tuh di meja tidak ada. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan belum ada spidol. Yang ada penghapus. Baik. Bismillah. Ini orang yang bawa spidolnya. Jazakallah khair. Baik. Kalau kita perhatikan, sudah ada. Fokus ini. Jadi saat mula surah Al-Fatihah diturunkan, seperti saya sampaikan di awal jumpa kita dalam membahas surah ini, ya ulama sepakat, ijma', ya, mayoritas ulama jumhur bahwa Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Bahkan nanti bacaan ini menyertai bacaan dalam solat. Sedangkan solat pertama diperintahkan itu di periode Mekah sebelum hijrah ke Yathrib, kelak menjadi Madinah. Di setahun sebelum hijrah, Nabi berusia 52 tahun, menerima perintah Isra dan Mi'raj, sepulang dari situ ada perintah solat. Nah, Al-Fatihah termasuk bacaan yang utama dibaca dalam solat itu. Bahkan ada kalimat Nabi yang kita bahas di pertemuan lalu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salatnya tidak sah bila ada seorang salat sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Karena itu gambaran dari mayoritas ulama, ketika Al-Fatihah menjadi bagian dari syarat sahnya salat, bahkan rukun dimasukkan dalam salat, maka ketika salat dimulai pun Al-Fatihah sudah ada. Nah, hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Fatihah
Di awal-awal masa salat Nabi ini, itu rata-rata menyampaikan tanpa basmalah. Dimulai dari Alhamdulillah. Bahkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagian nanti ada dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu ketika menyampaikan hadis qudsi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya qala Allah azza wa jalla, yang qasamtu shalah baini wa baina abdi. Ya, kata Allah di hadis qudsi, saya bagi salat jadi dua bagian. Ada hakku terhadap hambaku dan ada hak hambaku dariku. Hak Allah, kewajiban kita kepada Allah, ya, dan hak kita, kewajiban Allah kepada kita. Qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, kewajibannya kepadaku, maka aku berikan apapun yang dia minta sebagai bagian dari haknya. Apapun yang dia minta. Nah, ternyata yang paling mengejutkan kalimatnya apa? Belum selesai hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba membaca dengan benar dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Bukankah alhamdulillahi rabbil alamin ini kalimat pembuka dalam Al-Fatihah? Dalam konteks salat maksud saya. Ya, jadi hadis awal-awal ini itu tidak menyertakan bismillah. Semua alhamdulillah. Ya, karena itulah kemudian ketika ada sahabat salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, maka mereka membuka dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sahabat ini riwayatkan hadis-hadis yang ketika di awal bismillah belum turun. Jadi ketika salat di belakang Nabi yang dibacakan itu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani abdi. Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin qala Allah azza wa jalla majadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar bacaan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salatnya benar. Dari takbir, iftitah, al-Fatihah sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah di hadis qudsi, apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Apapun yang diminta, aku kabulkan, kata Allah. Makanya ada rahasia dalam berdiri. Yang saking pentingnya rahasia ini, Nabi Zakaria sampai memanfaatkan situasi ini. Nabi Zakaria, seperti pernah saya sampaikan pertemuan lalu, pernah berdoa kepada Allah minta diberi keturunan. Diberi keturunan, bahkan istrinya divonis menopause dan mandul secara medis. Minta dalam sholat, dalam berdiri. Meminta, nah kita umat Nabi Muhammad sebelum sholat diminta oleh Allah, kamu benar sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apapun yang kamu minta aku berikan. Saya tanya pada Anda, saat Anda baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, posisinya ruku atau sujud? Berdiri. Bukan ruku, bukan sujud, berdiri. Nah, alhamdulillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukankah bagian dari Al-Fatihah? Karena itu hadis-hadis awal yang berbicara tentang Al-Fatihah itu dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin sampai dengan walad dhalin. Lalu tibalah masa ketika ada si kecil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat junior yang sejak kecil didekatkan oleh ayahandanya Abbas. Abbas itu pengusaha. Yang kemudian pembebas riba pertama, dibebaskan riba dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah, hilangkan riba. Orang pertama yang dihilangkan beban riba Abbas, ribanya Abbas. Maka bisnis tanpa riba, malah bertambah hartanya, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Abbas ini pengusaha, cuman punya visi akhirat. Jadi dia itu berusaha untuk beribadah supaya bisa zakat, bisa infak, bisa bantu dalam dakwah. Ya, nyaman juga hidupnya. Ya, rumah nyaman, tinggal nyaman, dan hebatnya masih punya keluangan waktu untuk belajar dengan Nabi. Paman Nabi, orang kaya, pengusaha sukses, masih bisa ngaji. Anta paman Nabi bukan. Ya, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat bukan. Anda sesukses apa sih? Sesibuk apa sih? Sampai nggak punya kesempatan untuk ngaji. Bahkan masih hafal 200 hadis. Masih hafal 200 hadis. Padahal akhir pekan ngaji, hafal 200 hadis. Saat tak mampu pun untuk hadir di majlis Nabi, anaknya diinvestasikan. Bapaknya nggak hafal Quran, anak mesti hafal. Bapak nggak tahu hadisnya, anak mesti tahu. Disimpan di majlis Nabi. Karena sering disimpan, anak itu dekat dengan Nabi. Anak yang didekatkan pada ulama, maka hadirlah bagian-bagian dari wanginya ulama. Cintanya kepada majlis, cintanya belajar. Demikian. Anda dekatkan anak dengan tayo, hafalnya tayo. Oh tayo, oh tayo. Anda dekatkan anak itu dengan Quran, dia hafalnya Quran. Dekatkan dengan doa, hafalnya doa. Maka ketika didekatkan dengan Nabi, senang dengan Nabi. Main ke rumah bibinya Nabi Maimunah, kan?
Maka ponakan juga didoakan oleh Nabi. Ini doa, ini Bu, Pak, ini bisa kita praktekkan. Saya sering diajarkan doa ini. Ya. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang agama dan ajarkan ia takwil. Bagaimana memahami sesuatu yang sulit dalam agama. Tumbuh berkembang anak ini, yang paling dahsyat teman-teman sekalian, anak ini kemudian ketika Nabi meninggal usianya baru 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan punya gelar Turjumanul Quran. Ini visi, saya ingin sampaikan, jangan vonis diri kita. Tapi kita mesti punya perwakilan di akhirat sebagai kebanggaan. Anda sibuk silahkan, tapi jadikan kesibukan itu sebagai sesuatu untuk melahirkan nilai. Kalau Anda belum hafal Quran, cita-cita anak saya mesti hafal. Anak belum hafal, cucu saya mesti hafal. Siapkan yang jadi kebanggaan kita di hari kiamat nanti. Kalau dunia selesai, Anda meninggal, udah selesai. Cuman selesai sampai depan pemakaman, tuntas selesai. Tapi di akhirat, kalau Anda punya kebanggaan, selamanya abadi Anda bangga. Demi Allah saya katakan, mulai dari sekarang. Kalau tidak nanti terlambat, Anda wafat, kesempatan habis, selesai. Maka anak ini punya kepekaan. Dia bertanya pada Rasulullah kemudian, ya Rasulullah. Nanti banyak ayat turun diantaranya, beberapa. Itu karena pertanyaan si kecil Ibnu Abbas. Seperti tentang hilal. Ya, Quran surah kedua ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Itu karena Ibnu Abbas. Nah, bismillah pun awalnya itu bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini surat sudah banyak turun. Tapi kelihatannya seperti tidak ada pemisah. Belum adakah dari Allah ayat yang turun untuk memisahkan surah satu dengan yang lainnya? Aku khawatir nanti di masa depan orang menduga surat ini bersambung satu dengan yang lainnya. Karena saat turun, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, selesai. Nyambung qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya, selesai qul a'udzu birabbin nas. Kalau tidak ada pemisahnya Rasulullah, aku khawatir diduga nanti ke depan ini dianggap nyambung Al-Ikhlas, nyambung ke Al-Falaq, nyambung ke An-Nas. Maka ketika bertanya seperti itulah kemudian karena hak prerogatif Quran firman Allah, maka seketika turunlah kemudian firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang seringkali menyertai surah, seperti saat turunnya surah Al-Kautsar. Nabi sedang diam, tiba-tiba senyum dan ketawa bahagia. Kata sahabat, ya Rasulullah, bima ma'na man ladzi adhakaka? Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau gembira begini, tertawa? Kata Rasulullah, barusan turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Di sejak peristiwa turunnya bismillah itu, Nabi seringkali dapat turun wahyu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, sejak peristiwa turun itu, Nabi membaca Al-Fatihah itu seringkali dengan beberapa ragam cara. Kadang dibaca dengan bismillahnya kencang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang seperti di awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan kata Abu Hurairah, pernah rakaat pertama jahar, kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya tidak dibaca sama sekali. Dari sini mengacu pada kebiasaan Nabi membaca ini dan keterangan tentang tadi, maka para ulama melihat, mengamati dan menyimpulkan ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi perbedaan ini tetap mengacu kepada dalil-dalil tadi. Jadi bukan pendapat pribadi. Jelas? Mengacu pada keterangan Nabi tadi, begini cara baca Al-Fatihah dan mereka konsisten dengan apa yang mereka pahami dari dalil tadi. Paham sampai di sini? Nah, sekarang bagaimana pandangan itu yang dimaksudkan? Siapa saja tokohnya, apa dalilnya? Dengan pemahaman ini kita bisa yakin, oh ini karena ini dalilnya saya pilih yang ini, silahkan. Kalau Anda pilih yang ini karena dalilnya menurut saya lebih enak nih, kuat, mau pilih ini, silahkan. Jadi apapun yang Anda pilih nanti, baik silent, kencang, ataupun tidak sama sekali, semuanya Anda paham bisa pilih berdasar dalil yang jelas, argumentasinya tegas, dan tahu dari sumber mana sampai terhubung kepada Rasulullah SAW. Jelas? Yang salah yang tidak sholat. Paham di sini? Nah, karena itu nanti edisi ini saya nggak sempat tadi ya untuk kopikan ini. Tapi padahal sudah saya print ini, sudah saya print spesial. Nah, nanti insya Allah mungkin yang berikutnya ini tinggal di copy, bisa dibagikan insya Allah. Ini masih asli, bahkan tulisan asli yang bukan cetakan biasa. Jadi seperti cetakan yang dulu-dulu. Ya, ini asli masih bahasa Arab dan tidak ada harokatnya. Ya.
Kalau Imam Syafi'i nggak bisa bahasa Indonesia, ya, Imam Malik nggak bisa bahasa Indonesia, apalagi Nabi. Supaya kita belajar. Yuk, satu. Pendapat pertama. Al-awwal, yang pertama. Jadi kalau ada yang pertama, ada yang kedua. Al-awwal bahasa Arabnya. Jadi kalau Anda katakan Muhammad awal Ramadan, putraku yang pertama, anak baik yang lahir di bulan Ramadan. Nah, kalau Anda ingin ada yang kedua, Muhammad Tsani. Kalau perempuan misalnya, Tsaniyati Khuraini Firdausi, putri keduaku calon bidadari surga Firdaus. Misal, catat, ya. Tapi kalau istri tidak, ya. Saya anak yang saya maksudkan. Bismillah. Al-awwal. Jadi ada awal, ada ahad, ada wahid, beda. Kalau wahid satu. Tapi masih ada alternatif yang kedua. Ya, tapi kalau al-ahad ada alnya, berarti itu satu-satunya, nggak pernah ada dua. Ya, nggak pernah ada dua, apalagi tiga. Dan saya mau katakan begini, kenapa saya sebut satu-satu begini? Supaya Anda paham, ternyata Al-Quran itu sempurna. Coba cek, ketika menyebutkan kalimat Allah, disambungkan dengan apa? Al-ahad. Qul huwallahu ahad. Bahkan ketika awalnya muncul, akhirnya muncul. Supaya tidak ada yang berkesan, ada yang kedua. Wal awwalu wal akhir. Kalaupun disebut awal, kata Allah, tetap dia yang terakhir. Gak ada yang keduanya. Ketika menyebutkan Qul huwallahu ahad. Ahad, ini nomor satu. Tidak ada yang selanjutnya. Jelas sampai sini? Baik, kembali ke sini. Al-awwal, pendapat yang pertama. Hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin huwa madhhabu syafi'iyyu rahimahullahu ta'ala. Pertama, dari urutan dalil-dalil yang dipelajari oleh para ulama, disimpulkan bagian pertama bahwa Al-Fatihah termasuk bagian dari Bismillahirrahmanirrahim, termasuk bagian dari Al-Fatihah. Bahkan bukan hanya itu saja, Bismillahirrahmanirrahim juga termasuk bagian dari setiap surah dalam Al-Quran, terkecuali surah Al-Bara'ah atau At-Taubah, surah ke-9. Karena itu di surah yang ke-9 ini tidak disertakan di awalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba Anda cek di mushaf. Itu sudah otomatis tuh. Setiap awal surat pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di At-Taubah khusus tidak ada. Gak percaya silahkan. Kalau ada kalimat Bismillah itu salah itu. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim tidak disertakan dengan surah ke-9. Kalau Anda bertanya kenapa Ustadz? Karena awal pernyataan di At-Taubah itu ayatnya berbicara tentang izin perang. Bara'atun minallah. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat tentang sayang. Rahman sayang, Rahim sayang. Maka di sini kontradiktif karena tidak mungkin dalam perang itu ada sayang. Enggak ada orang perang berkasih sayang. Assalamualaikum, izin nembak ya. Dah. Maaf ya, sakit enggak? Ya kalau nembak ya sudah nembak gitu kan. Nah, karena itu tidak ada. Nanti apa dalilnya kita akan lihat nanti. Ini pendapat pertama. Tadi siapa yang menyampaikan pandangan ini? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan pendapat jadi pandangan pribadi, tapi melihat pada dalil-dalil yang ada, beliau berkesimpulan, oh ini karena sering dibacakan Nabi dalil begini, maka beliau simpulkan pada diri pribadi beliau untuk mengamalkan bagian pertama. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau sudah mengatakan ini bagian dari Al-Fatihah, maka tidak boleh ditinggalkan dari Al-Fatihah. Harus dibaca. Kalau dimasukkan bagian dari surah, itu pun tetap dibaca. Karena sudah memasukkan bagian dari Al-Fatihah, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan konsekuensinya mesti diulang Fatihahnya. Jelas? Jadi kalau ada orang masuk pada pendapat yang pertama ini, nanti kita akan lihat dalilnya apa dan seterusnya, dia tidak boleh tinggalkan. Jadi kalau Anda mengatakan saya ikut pendapat yang ini, artinya Al-Fatihah harus disertakan Bismillahirrahmanirrahim di dalamnya. Begitu tidak Anda bacakan, maka mesti diulang salatnya. Karena Anda masuk pada bagian memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Maka konsekuensinya wajib membaca dalam Al-Fatihah. Bagaimana statusnya kalau makmum? Nah, kita lihat nanti turunannya. Pertama siapa? Syafi'i. Itu dulu. Karena dalam Islam mesti jelas. Awas, hati-hati. Dalam Islam ada yang disebut dengan sanad. Itu hanya ditemukan dalam nilai-nilai keislaman, turunan keilmuan. Anda bisa temukan di kitab Sahih Muslim, jilid yang pertama. Kalau Anda punya cetakan Darul Hadis, ya itu halaman 119. Yang kitab punya saya, biru dongker. Ya, itu halaman 119, paling kiri sebelah atas. Bahasanya begini. Bam, bima makna al-isnadu minad din.
Kalau belajar agama, itu mesti jelas turunannya dari siapa orangnya. Turunan-turunan orang yang menyampaikan pesan itu, susunannya, itu disebut sanad namanya. Pembelajaran dari orang yang punya sanad disebut isnad namanya. Ya, maka kata ulama mengatakan, awas hati-hati. Al-isnadu minad din. Laulal isnadu la yaqulun nasu ma yasha. Mesti Anda belajar pada orang yang paham, punya sanad. Jelas latar belakang keilmuannya. Kalau orang nggak punya latar belakang bicara agama, nanti semua orang bicara agama. Ini sekarang masa yang paling bahaya ini. Kalau kita mau bicara ekonomi, kita minta pendapat ke ekonom. Bicara. Mau cari misalnya belajar fisika, Anda cari dosen fisika. Kimia, Anda belajar ke dosen kimia. Tapi sekarang kalau orang bicara agama, semua bisa komentar. Ini yang paling bahaya. Makanya dari sejak dulu ada kaidah di agama kita, kalau Anda ingin lihat kapasitas orang bicara agama, maka lihat siapa orangnya. Karena itu dalam Islam, setiap kali Anda menemukan kitab, seringkali di belakangnya atau depannya ditemukan ijazah. Ya, pernah dengar saya mau minta ijazah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi ijazah. Ijazah itu asalnya sanad ilmu. Jadi kalau Anda belajar ini misalnya hadis, dari siapa syekhnya, sanadnya mana? Ijazahnya mana? Maka dicantumkan. Makanya ada urutan. Imam Al-Bukhari mengambil hadis ini sampai tersambung ke Nabi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dicantumkan di Al-Bukhari nomor hadis 4719. Dari mana mengambil? Dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal dari siapa? Dari Syu'bah. Syu'bah dari siapa? Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad dari siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dari siapa? Dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya ada. Jadi ada sampai tersambung kepada Nabi. Itu yang disebut dengan nanti di ilmu qiraat ada, di hadis ada, ya. Sanadnya apa? Sahih Muslimnya, Al-Bukharinya apa? Tersambung kemudian. Mesti ada latar belakang. Kalau tidak kemudian ada latar belakang, informasi nggak jelas, nanti belajar agamanya jadi kabur. Semua orang bisa memberikan fatwa dan bahaya dalam fatwa itu. Jelas sampai sini? Baik. Nanti ada turunan seperti tadi, ya. Jadi tidak semua orang mungkin punya sanad, tapi dia belajar dari orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. Siapa Al-Imam Asy-Syafi'i? Nama aslinya Muhammad. Ya, siapa nama aslinya? Muhammad. Punya bapak namanya Idris. Ya. Jadi Muhammad bin Idris menikah dengan Fatimah. Ya, Fatimah. Mengandung Fatimah saat itu di Gaza, di Palestina. Dulu luas, masuk wilayah Asqalan juga, yang sekarang jadi Al-Asqalani. Nah, saat di tahun 150 Hijrah itu, begitu melahirkan anak laki-laki, gembira luar biasa. Bapaknya sampai mengatakan saking gembiranya, ya, anak ini aku beri nama Muhammad, tapi aku akan panggil dengan nama kakeknya Syafi'. Maka diikutkan pada nama kakeknya, yang ketiga kakek buyutnya menjadi Asy-Syafi'i. Jadi pelajaran nanti saya sampaikan. Siapa Syafi'i ini? Ini kakek buyut Al-Imam Muhammad bin Idris yang ketiga. Jadi kalau kita urutkan, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'. Syafi' inilah termasuk golongan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah hidup kemudian, dan ada riwayat menyebutkan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan sahabat. Nah, dinamakan oleh bapaknya itu dengan nama kakek, istilahnya dalam ilmu agama itu sebagai tafaul. Harapan bisa soleh di keluarga seperti kakek. Minimal kalaupun saya nggak jumpa, kesolehannya nurun ke anak saya. Itu tafaul namanya. Makanya ada orang yang sering diberikan nama dengan nama-nama orang soleh. Sebagai harapan mudah-mudahan solehnya seperti itu. Ada yang dengan nama Nabi misalnya. Ya coba lihat sekarang, nama Muhammad SAW. Banyak sekali. Muhammad Farhan, Muhammad Firdaus. Ya. Apalagi misalnya Muhammad Husnul Khatimah. Ya, dan seterusnya. Itu banyak tuh. Kenapa? Sekarang banyak kan? Muhammad Awal Ishaq, Muhammad Isnaini Habibullah, banyak. Kenapa? Harapannya ingin seperti punya akhlak seperti Rasulullah SAW, ingin meniru keteladanan beliau. Ada yang Nabi disambungkan semua, Muhammad Yusuf Ibrahim, ada. Ya, ingin akhlak seperti Nabi Muhammad, gantengnya seperti Nabi Yusuf, itu kan? Ketaatannya seperti Nabi Ibrahim, ada, sambungkan semua. Ya, itu tafaul namanya. Tafaul, harapan memberi nama supaya bisa seperti itu. Ternyata jadi, Pak. Jadi, Bu. Jadi ternyata nama itu penting. Betul kata Nabi. Dan pasti betul kata Nabi. Ya, berikan nama terbaik untuk anak Anda. Dan di antara nama-nama baik itu arahkan sebagai doa. Nama itu doa.
Ini jangan sembarang ngasih nama ke anak. Oh, hati-hati, jangan sampai diberikan nama yang memberikan beban pada dia. Ya, misalnya Anda berikan nama Asep Keriting, ya, Udin Pedang, Joni Golok misalnya kan. Atau ada orang yang berikan di masa bapaknya ada grup lawak tertentu, pelakunya diberikan nama kepada anak, itu bahaya juga. Jadi bahan tertawa untuk anak ini kemudian hari. Jangan berikan beban kepada anak ketika dia tumbuh dewasa. Ya. Ya, jadi cari nama-nama yang bagus. Bahkan pernah di zaman sahabat itu, ketika bertemu dengan Nabi SAW, itu ada beberapa nama yang langsung diganti oleh Nabi. Pertama karena buruk namanya, kedua ada nama-nama setan masuk di dalamnya. Ya makanya hati-hati, cek lagi nama antum tuh. Ya, satu-satu absen tuh. Ya, Walhan setan wudu, kan? Khanzab setan penggoda orang sholat, Dasim setan rumah, tuh kan? Antum cek aja kira-kira ada nggak tuh kriteria di situ tuh. Kalau ada langsung ganti, langsung ganti besoknya. Cari lagi nama-nama yang jelek, yang mendekatkan pada musibah, jauhi. Ya, jauhi. Ya, Muhammad anti banjir, ya kan? Gak usah aneh-aneh lah gitu ya. Cari yang baik-baik. Abdurrahman, Abdullah, Muhammad dan seterusnya. Itu tafaul. Nah ini Al-Imam Asy-Syafi'i itu dekatkan pada kakek. Kakeknya rajin ngaji, rajin ngambil riwayat. Ternyata turun. Nah kadang-kadang ada yang dibalik juga pengertiannya. Ada ulama yang menyarankan begini. Sejak Anda tumbuh dewasa, punya peranan dalam kehidupan sebagai ayah, ibu atau bahkan kakek, berdoalah kepada Allah. Di antara doanya minta keturunan yang soleh. Kalau bukan Anda yang alimnya, mungkin anak Anda lah besok yang alimnya. Atau kalau bukan untuk Anda sekarang, cucu Anda besok lusa. Mungkin Imam Asy-Syafi'i ini juga bagian dari doa kakek buyutnya dulu. Ya Allah, jadikan bagian dari keluargaku yang hafal Quran, jadikan bagian dari keluargaku hafal fikih, jadikan bagian keluargaku ya Allah yang ahli dalam hukum. Biarkan aku yang belajar, anakku nanti yang membawa bintang di kemudian hari. Cucuku nanti, boleh minta silahkan. Minta. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa di samping Ka'bah? Yang jadinya Nabi Muhammad 30 generasi setelahnya. Itu sunnah. Coba cek Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 129. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa di samping Ka'bah. Minta kepada Allah, ada keturunan beliau yang lahir jadi Rasul. Lahirnya dekat Ka'bah. Dikabulkan oleh Allah. Ketika dikabulkan ternyata 30 generasi kemudian. Satu ke yang dua itu bisa ribuan tahun. Nabi Ibrahim itu kan generasi ke-30, kakek Nabi yang ke-30. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Andri, bin Muqawwam, bin Nakur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 30. Coba ulangi. 30 generasi. Dikabulkan. Dan ketika meminta itu dijawab oleh Allah, turun. Jawabannya langsung lagi. Jadi doanya di ayat 129, jawabannya di ayat 151. Ketika minta Rabbana wab'ats fihim rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatika, dijawab kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Jawabannya itu senafas laras. Dikabulkan kapan? 30 generasi setelahnya. Antum yang taklim sekarang, doa di sini, minta. Doanya minta saja, ya Allah jadikan bagian dari keluargaku ahli Quran. Walaupun bukan antum saat wafat mungkin yang hafal Quran, mungkin cucu antum yang ke-9, generasi yang ke-13, generasi yang kedua, atau anak Anda besok yang jadi ahli Qurannya. Ya, jangan putuskan, ya Allah saya saja, cucu saya jangan, ya Allah misalnya, jangan. Buka yang lebar. Nah ini kakeknya berdoa, dia ikut taklim, cucu generasi ketiga ke bawahnya itu yang jadi. Dan ini bagian nasab yang tersambung dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad bin Idris, ya kemudian bin Al-Abbas, bin Utsman, bin Syafi', bin Sa'ib, bin Ubaid, bin Abdi Yazid, bin Hashim, bin Al-Muttalib, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar, bin Nahur, bin Abid, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlaim, Tushara, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam AS. Nasab Imam Asy-Syafi'i dari beliau sampai ke Nabi Adam. Ya, nyambung di kalimat Hashim dari Abdul Manaf, Al-Muttalib, Abdul Manaf. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf, termasuk keturunan Quraisy. Ibunya Fatimah juga nasabnya sampai. Ada yang mengatakan ke Al-Husain, ada yang mengatakan ke Al-Hasan. Ini syarifah. Mulia. Bapaknya mulia.
Anaknya luar biasa. Dan disebutkan tafaul ke kakeknya yang ketiga, buyutnya, untuk minta kepada Allah supaya diberikan ketakwaan, kemuliaan seperti kakeknya dulu pernah belajar ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau 7 tahun hafal Quran. Kemudian dengan riwayat-riwayatnya. 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu isinya 100.000 hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Muwatta 100.000 hadis dengan sanad-sanadnya. Tuh. Awas, hati-hati. Terus antum bilang bid'ah. Siapa Anda? Syafi'i. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, guru Salafi yang pertama. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, jika aku boleh berpendapat, ketika Nabi mengatakan akan tiba setiap 100 tahun orang-orang yang akan kemudian memperbarui agama, mujaddid, menghadirkan Al-Quran dengan makna yang benar, sunnah Rasulullah SAW, menghilangkan para pendusta atas nama Rasulullah SAW. Kalau dulu Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghadirkan Umar bin Abdul Aziz, maka setelahnya aku berpendapat Al-Imam Asy-Syafi'i setelah itu. Itu kalimat Imam Ahmad bin Hanbal memuji Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ustadz-ustadz dulu saling memuji, bukan menahdir. Ya, muji ini, muji, rekomendasikan ini, rekomendasikan itu, maju. Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika usia 10 tahun ibunya berpikir, single parent bu, bapaknya meninggal, single parent berjuang, lu dibawalah kemudian ke Mekah, belajar dari bahasa kaumnya, ke Hudzail, Quraisy, sehingga beliau jadi orang paling fasih di masanya dalam bahasa Arab, plus melafadzkan Al-Quran. Di keunggulan Al-Imam Asy-Syafi'i, saat pemuda jadi anak muda, jadi remaja, tumbuh kecil, hafal Quran. Tumbuh mau remaja, hafal hadis 100.000 hadis, belum kitab yang lainnya. Ketika naik ke masa muda, itu sudah hafal kaidah-kaidah bahasa Arab, ucapan Arab secara sempurna fasih, bahkan saat remaja, beliau punya tugas khusus diantaranya membacakan Al-Quran di pelataran Masjidil Haram. Sampai terkenal di orang-orang pada saat itu, kalau Anda ingin mendengar Quran sekhusyuk-khusyuknya, datanglah ke tempat bacaannya Syafi'i. Kalau beliau membacakan ayat-ayat tentang neraka, tentang doa, nangis semua. Gak ada yang diam. Kalau bacakan ayat tentang surga, segera pengen ke surga. Asy-Syafi'i. Paling fasih dalam kalimat bahasa Arab. Paling hafal syair-syair. Makanya beliau termasuk satu orang, satu-satunya imam madzhab yang punya diwan. Diwan. Lihat keunggulannya. Hafal Quran, hafal banyak hadis, tahu syair-syair Arab, punya diwan. Untuk memahami diwan, mesti hafal 16 bahar. 16 bahar itu nggak mudah bu, Pak. 16 bahar itu ilmu keempat yang penyempurna setelah nahwu, sharaf, balaghah. Sharaf saja 12 cabang ilmu lagi. Ya, balaghah saja 3 cabang ilmu lagi, ma'ani, bayan, badi. Untuk hafal bahar di ilmu arud 16. Tawil, rajas, madid dan sebagainya. Beliau sudah hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Hafal di luar kepala, belum hafal. Masih di luar. Dalam kepala. Sampai ketika aktif seperti itu disarankan oleh seorang syekh, bakat kamu itu tinggi, kamu terlihat cemerlang, bintangmu banyak. Maka gunakan bakatmu ini untuk mendekat kepada fiqih. Maka sejak saat itu mendalami kemudian fiqih, mendalami Qur'annya, hadisnya dan sebagainya sampai jadi bintang dan berguru kepada Imam Malik untuk mendalami hadisnya. Datanglah kepada Imam Malik di Madinah. Pendapat kedua, pendapat Imam Malik. Di satu. Jadi kalau kita bicara pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, ini berarti bukan ulama kaleng-kalengan. Ya, nasabnya ada. Jadi kalau Anda ingin mendebat Al-Imam Asy-Syafi'i, pertama sudah nggak mungkin karena beliau sudah wafat, Anda masih hidup. Ya. Yang kedua, kadar ilmu diukur dulu. Ya, beliau hafal Quran dengan semua riwayat, ahli hadis, paling sedikit 100.000 hadis, itu baru satu hadis. Ada yang mengatakan 1.000.000 hadis. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Kemudian ahli fiqih, ahli bahasa Arab, punya diwan syair. Sekarang Anda ingin membantah pendapat beliau, Anda siapa? Maka kita cari yang sepadan. Ya. Yang kedua, nanti alasan-alasannya kita baca. Ats-tsani, pendapat yang kedua, laisat ayatan la minal Fatihati wala min syai'in min suwaril Qur'an wa huwa madzhab Malik rahimahullah. Setelah Imam Asy-Syafi'i tadi disebutkan, beliau lahir 150 Hijrah. Kedua pendapat Imam Malik. Ya, pendapat Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Aslahi. Ini pun awas jangan main-main. Ini juga keturunan Arab Fasih, suku Azdi dari Yaman, lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, jadi mufti di Madinah, wafat di Madinah. Bahkan disebut sebagai Imamun Darul Hijrah, imamnya Madinah di masanya. Bukan imam sholat,
Awas, yang dimaksud imam di sini, imam dari semua urusan-urusan terkait di Madinah. Muftinya, Quran, hafal. Hadis jangan ditanya. Apa yang dihafalkan oleh Imam Asy-Syafi'i 10 tahun itu, Imam Malik menulisnya. Dan ditulis dalam waktu 40 tahun, kitab Al-Muwatta. Ya, Imam Malik bin Anas. Kemampuannya luar biasa. Jangan banyak ditanya lah. Imam Malik itu saking cintanya dengan Rasulullah SAW, kalau beliau mengajar hadis, itu memosisikan seakan-akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah SAW. Maka tidak pernah beliau mengajar kecuali mencari pakaian terbaiknya. Paling bagus. Untuk menghormati kalimat Nabi SAW. Ketika beliau akan menyampaikan hadis, seakan-akan merasakan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Nabi. Makanya pakai baju yang paling bagus. Pernah ketika satu kali sedang menyampaikan hadis, ada lebah hinggap di kepalanya. Disengat, Pak. Ternyata tidak berhenti menyampaikan hadis. Dan wajah tidak berubah, tetap menyampaikan saja begini. Baru setelah selesai ternyata, wah sudah penuh dengan sengatan. Oh, saya nggak bisa tuh. Nggak bisa. Jadi kalau Anda ingin mendebat Imam Malik, latihan tahajud dulu, di luar yang banyak nyamuk. Anda bisa tahan 1 rakaat dengan 10 nyamuk, baru mikir. Itu Imam Malik tuh. Ya, itu luar biasa. Nah, pendapat beliau mengatakan, nanti kita lihat dalilnya. Dari dalil-dalil yang saya kaji kata beliau, saya menyimpulkan, memang Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri turun, tapi dia bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian juga dari surah-surah Al-Quran, surah yang lainnya selain Al-Fatihah. Karena bukan bagian dari itu, maka tidak menjadi kewajiban untuk dibaca, termasuk dalam Al-Fatihah. Beliau mengambil hadis-hadis yang awal. Nanti kita akan lihat dalilnya. Jadi kalau ada misalnya Anda pergi ke satu tempat, kemudian ada di situ dibacakan misalnya tanpa Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini ikut pendapat Imam Malik. Jelas ya? Awas. Alhamdulillahirabbilalamin. Awas salah nih, salah. Tidak. Cek dulu. Ya, kita nanti lihat dalilnya seperti apa. Kita temukan, maka yang tanpa bismillah siapa? Imam Malik. Ini imamnya siapa? Imam Madinah, Darul Hijrah. Nah, jadi kalau sekarang karena kan berganti situasi. Siapa yang menguasai negeri, di situ dia mengatur sistem. Mazhab apa yang mau dipraktekkan? Kalau di luar negeri selain Indonesia, khususnya di Timur Tengah itu mazhab diberlakukan. Ya, supaya tidak menyusahkan masyarakat. Ya, maksudnya supaya masyarakat mudah. Udah belajarnya begini aja nih. Ini dari Nabi, pakemnya yang ini. Supaya nggak ada ribut-ribut, supaya nggak susah. Jadi satu aja. Ya, ada yang Syafi'i aja. Sekarang Syafi'i aja misalnya di Syria Syafi'i. Ya, di Mesir itu Syafi'i sebagian besarnya. Malaysia ngambil Syafi'i mazhabnya. Ya, kemudian di sebagian Indonesia juga Syafi'i. Ya, jadi untuk memudahkan saja, sebagian Maliki. Ya, Maliki sekarang ada di wilayah Afrika Utara, Libya Maliki, Tunisia Maliki, ya, Aljazair Maliki, Maroko Maliki sebagiannya. Jadi kalau Anda ke sana, ke Libya ke sana, jangan Anda katakan nih Libya jauh dari Nabi, bukan. Mazhab yang dipakai justru mazhab orang Madinah dulu. Cuma karena sekarang misalnya di Saudi keadaannya berbeda, sistemnya lain yang dipraktikkan mazhab Imam Ahmad. Nggak ada masalah di situ karena semua bersumber dari Nabi juga. Cuma jalan mana yang mau dipakai menuju kepada Nabi itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, nih ada alumni Libya, ini bukan beda dengan Madinah, berarti dia belum paham ilmu. Karena yang di Libya pun itu mazhabnya mazhab yang dipraktekkan di Madinah dulu. Awas kalau ada ustadz membentur-benturkan, atau orang bukan ustadz nih pasti nih, ada oknum membentur-benturkan. Ini mah bukan ustadz sunnah nih, ustadz Libya. Bukan alumni Madinah, ini ustadz Mesir misalnya. Berarti ilmunya dangkal dia. Karena yang dipraktekkan di Libya itu mazhab Madinah. Lewat Imam Malik, imamnya Imam Madinah, Imam Darul Hijrah, Cepi. Ngajar di sana sampai sekarang prakteknya praktek itu yang dipakai. Jadi jangan mau dipecah-pecah di situ. Pokoknya kalau ada yang jalur Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits hiya ayatun tammatun minal Qur'an. Unzilat lil fasli bainas suwar. Ini dia. Ya. Ini yang diikutkan kepada apa yang tadi saya sampaikan. Pendapat ketiga menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat sempurna, terpisah sendiri. Diturunkan untuk memisahkan antar surat supaya bisa dibedakan. Yang ini Al-Fatihah, yang ini Al-Baqarah, yang ini Ali Imran, yang ini An-Nisa sampai ke An-Nas. Dari mana taunya beda-beda itu? Ada Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah setiap kita mau masuk kepada surat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim baru Alif Lam Mim. Masuk surat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim baru Alif Lam Mim. Maka pendapat yang ketiga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat yang berdiri sendiri.
Tidak termasuk bagian dari Al-Fatihahnya, bukan termasuk bagian dari surahnya, surah yang lainnya, tapi dia ayat berdiri sendiri yang diikutkan pada bacaan-bacaan surah. Hanya walaisat ayatan minal Fatihah wa huwa madzhab Abu Hanifah rahimahullah. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena dia kemudian ayat terpisah sendiri, maka bagaimana hukum membacanya? Kita nanti akan lihat pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nama aslinya Nu'man, An-Nu'man bin Thabit bin Zuta. Ya, kalau Imam Malik lahirnya di Madinah 93 Hijrah, ada yang mengatakan 94 bahkan 95. Kalau Imam Abu Hanifah lahir beliau di 80 Hijrah, wafat 150 Hijrah. Jadi begitu beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah. Saya kasih rahasia besar. Ini di antara kita saja. Yang di luar kedengaran? Tidak, tapi bisa jawab. Di Indonesia tuh luar biasa lah, nggak kedengaran tapi bisa jawab gitu ya. Ada yang belum saya tulis sudah kelihatan. Di Sukabumi ada yang kenal Firaun. Imam Abu Hanifah itu anak pedagang, Pak. Bapaknya pedagang, tukang kain, jualan kain. Alhamdulillah. Bakatnya tinggi. Alhamdulillah. Di bapaknya itu pedagang, bisnis kain. Anaknya pun pedagang juga. Ikut bapak tadinya. Cuman cerdasnya terlihat dari kecil. Luar biasa cerdas. Cerdas, cepat hafal Quran, dibacakan hadis langsung hafal. Anak belajar dengar hadis langsung hafal 300. Anak ini ikut bapak. Kelihatan sama alim besar namanya Syekh Hamad. Kata Syekh Hamad, kamu ini bakatmu bukan di sini, bukan dagang bapaknya. Dibawa ke bapaknya. Pak sini. Anak bapak itu bukan jualan bakatnya. Sayang-sayang kalau dibawa jualan. Arahkan dia untuk mempelajari fiqih. Fokusnya di agama, passionnya di agama. Maka bapaknya tahu, ini saran ulama, diikutilah kemudian. Ini kata para ulama, ahli-ahli akhlak, hikmah itu mengatakan, bapak ibu ini pesan kepada setiap orang tua. Bapak ibu boleh profesinya beda-beda. Mungkin ada yang pebisnis, ada yang tentara, ada yang dosen, ada yang polisi, ada yang macam-macam. Boleh jadi bapaknya polisi, anaknya mungkin ahli ngaji. Bapaknya tentara, anaknya ahli hadis. Cek. Dari sejak kecil amati kecenderungan anak Anda kemana? Di sekolah kita di sini di Alisan itu ada pemantau khusus. Ya kita buka 2 kualifikasi. Jadi ada yang kita istilahkan intelektual ulama, ada ulama intelektual. Anak ini dari kecil kecenderungan kemana? Ada yang senang dokter-dokteran. Konsisten gak nih dari TK sampai ke SD? Kelihatan gak? Kalau konsisten dia masuk ke bidang intelektual ulama. Biarkan dia jadi dokter. Tapi kita cetak dia dokter yang ahli Quran. Hafal Quran 30 juz, tahu hadis-hadis kedokteran. Dia arahnya jelas. Ya, ada yang datang ke sini langsung pakai jas, pakai peci. Mau jadi apa nak? Presiden. Oh, siap. Ada yang datang pakai baju tentara, ada yang pakai panglima, ada yang kemarin polisi, besoknya tentara. Ada pokoknya macam-macam lah, kelihatan beda-beda. Tapi kita senang, biarin aja gitu. Kita support. Ada yang memang dari awal tuh kayak kelihatan mau jadi ahli Quran. Itu kalau bukan kelas Quran nggak masuk dia. Ada yang nangis pulang. Kenapa hari ini nggak ada hafalan? Ternyata senang menghafal Quran. Ada yang begitu Pak. Ya, ada yang berubah-ubah tadi itu yang belum konsisten banyak gitu. Tapi indah kelihatan. Anda lihat anak Anda tuh di mana? Ya arahkan ke bakat dia, tapi isi dengan nilai agama. Itulah kemudian yang terjadi pada Abu Hanifah. Dari kecil Pak, ada satu orang liberal zaman Abu Hanifah. Jadi orang liberal sekarang telat dia, udah ketinggalan jauh lah pokoknya. Zaman Abu Hanifah itu ada liberal yang nantangin para ulama. Gak ada yang menang lawan dia tuh. Ya. Pertanyaan sederhana. Neraka itu dari apa katanya? Api. Api yang menyala-nyala. Setan diciptakan dari apa? Api. Ya kalau setan dari api, nerakanya api, ya nggak ngefek dong katanya. Setan kan dicipta dari api. Dibalikin ke neraka. Nerakanya dari api juga. Bahannya sama. Bagaimana bisa berdampak? Diam semua. Oke lah. Sampai Abu Hanifah penasaran. Datangi orangnya. Pertanyaan kok gampang gitu katanya. Pertanyaan kok gampang gitu. Enteng aja. Anak kecil ikut-ikutan katanya. Kan saya jawab kamu. Sini katanya. Datang orangnya ditampar langsung. Pah! Wih kurang ajar kamu katanya. Anak kecil nampar orang besar. Emang kenapa? Sakit. Sakit. Kalau tidak bagaimana saya marah katanya. Kok sakit? Itu kan pipi dari kulit. Tangan saya pun dari kulit. Apa yang salah pipi kamu kulit? Ini kulit. Kalau kulit ketemu kulit bisa sakit. Maka api dengan api pun belum tentu tidak sakit. Abu Hanifah kecil. Kecilnya bisa mengalahkan orang liberal. Dewasanya menjadi hujah kemudian. Anak siapa? Tukang kain.
Maka jangan pesimis. Anda silahkan, tukang beca, gak ada masalah. Ojek, gak ada masalah. Ya. Dulu saya punya teman tuh tukang beca, Pak, bapaknya. Ya, dia punya beca, 1000 beca, orang yang narik gitu. Oh, anaknya kuat dia, tukang beca betul. Kadang-kadang dia narik sendiri gitu. Tapi sukses, sampai sekarang sukses. Ya, banyak teman-teman ibu saya tuh yang serabutan, ada yang bagian ngambil apa, anaknya dengan jadi dirjen, jadi macam-macam. Kenapa anak yang sekarang anak yang kaya-kaya kok senang tawuran? Ada yang kena narkoba, apa yang salah? Mungkin pendekatan kepada Allahnya yang kurang. Ya, kita ambil 5 menit lagi karena pekan depan saya mau roadshow itu. Ya, kita akan ketemu. Anda ikut aja belajar. Ada kameramen matiin lampu lagi. Ini tenang. Ya, nanti kita akan lihat. Nanti gantian supaya kita bisa satu memberikan hak kepada warga komplek juga. Kalau mungkin kan macet dan sebagainya, ada saatnya kemudian lenggang dulu, tenang lagi. Yang kedua, kita juga roadshow karena saya lihat ada yang datang, ada permintaan dari jauh, dari mana. Tapi karena tetap bergabung kan ada channelnya, ya ada Hidayat Official dan sebagainya. Ya, dan saya mau ke Jepang nanti. Saya ke Jepang dulu nanti balik lagi ya, insyaallah. Bismillah. Ambil satu dulu. Dalilus Syafi'iyah. Ingat, ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Itu beda. Ada Syafi'i, ada Syafi'i, ya, itu lain. Kalau Syafi'i, itu orangnya tadi. Ya, Imam Muhammad bin Idris. Ngambil tafa'ul dari kakeknya yang buyut ketiga. Kalau Syafi'iyah, maka tak di sini dinisbatkan kepada pengikut. Ikut di sini ikut jalur maksudnya. Ya, bukan kelompok. Maksudnya beribadah sesuai petunjuk Nabi dari jalur Al-Imam Asy-Syafi'i. Gini-gini biar nggak pusing. Ya. Lihat sini. Bismillah. Ini Bu Pak ya, gambaran besar saja ya. Gambaran besar begini. Allah turunkan Al-Quran sebagai bimbingan bagi umat manusia, namanya Hudan. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 185. Hudan ini sudah di fitrah setiap nabi dan rasul, setiap bertugas dia membawa pedoman yang diberikan oleh Allah. Ya, misal dari Nabi Adam bawa Hudan, itu di Quran surah kedua ayat 38. Nabi Musa bawa Hudan yang Taurat itu, Quran surah 17 ayat 2. Nabi Muhammad bawa Hudan namanya Al-Quran. Jelas? Al-Quran diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Beliau yang diutus diperintahkan untuk diikuti. Turun Quran surah ke-3 ayat 31. Yang mengikuti menjadi teladan di kemudian hari. Quran surah ke-33 ayat 21. Sini fokus. Nabi jelaskan. Baik dari perkataan, perbuatannya, tindakannya, keputusannya. Semua yang bersumber dari Nabi, informasinya disebut hadis namanya. Untuk membedakan dengan Al-Quran. Ya, namanya apa? Hadis. Di semua unsur penjelasan Al-Quran ada di hadis. Anda nggak mungkin beribadah tanpa hadis. Mustahil. Salat misalnya, perintah ada di Quran. Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus shalah, tunaikan salat. Cuman caranya kan nggak disebutkan. Ruku disebutkan, warka'u ma'arakin. Cuman cara ruku bagaimana? Nggak disebutkan. Cara sujud bagaimana? Nggak disebutkan. Ketika semua diajarkan oleh Nabi hadis ini, keterangan-keterangan, perintah-perintah, larangan-larangan bersumber dari Al-Quran, dijelaskan dan jadi pedoman untuk diikuti. Saat kita mengikutinya disebut sunnah namanya. Jalan hidup Nabi SAW. Sunnah. Makanya ada yang menyebut Al-Quran hadis, ada yang menyebut Al-Quran sunnah. Ya, Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah. Cuman kan Anda mau belajar Quran sunnah dari mana? Kan nggak pernah ketemu Nabi. Saya ingin langsung mengambil dari Nabi. Sok, mangga. Ya, dari mana ketemunya? Lihat mimpi aja belum pernah. Maka kita urutkan. Nabi mengajarkan ini, Al-Quran dan sunnah ini kepada siapa? Kepada orang yang hidup bersama Nabi. Satu, beriman kepada Nabi sampai wafat. Dua, awas hati-hati. Dan bertemu Nabi. Hidup semasa dengan Nabi, ini syaratnya. Beriman pada Nabi sampai wafat. Awas, sempurnakan. Ketiga, bertemu Nabi secara langsung. Jika terpenuhi 3 syarat ini disebut sahabat namanya. Sahabat. Salah satunya hilang, maka gugur sahabatnya.
Misal, beriman sampai wafat, hidup di masa Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi secara langsung, bukan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais hidup di masa Nabi, disanjung-sanjung oleh Nabi, bahkan penduduk langit menyambutnya untuk pulang Uwais kepada Allah kalau dia pulang. Umar bin Khattab menunggu kafilah dari Yaman untuk menemukan mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, beriman pada Allah sampai wafat, tapi tak pernah bertemu Nabi dalam hidupnya. Dia bukan sahabat. Ada yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tapi nggak pernah iman pada Nabi. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Adik abu-abu sekarang jangan ikut-ikutan lagi. Karena sudah ada yang begitu. Jelas ya? Baik. Nah, ada yang beriman cuman nggak sampai wafat. Ada. Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Kasus yang ini beda. Musailamah Al-Kadzab. Beriman, tapi begitu Nabi wafat nggak beriman lagi. Dahsyatnya ngaku Nabi. Jadi yang sekarang ngaku-ngaku Nabi dia telat, dah keduluan. Ada Musailamah Al-Kadzab. Jadi begitu Nabi wafat, dia langsung bangkit. Saya Nabi baru yang diutus. Kalau Muhammad SAW punya surah Al-Fil, saya pun punya surah Al-Fil. Apa bunyinya? Al-Fil, khurtumu tawil. Jadi kalau diurat ke ujung sama semua. Il. Seperti benar. Dan fasih Pak, pengikutnya banyak. Tuh, penyakit tuh. Setiap ada yang ngaku Nabi, ada aja pengikutnya. Itu masalahnya. Terakhir kan yang di Garut itu divonis sakit jiwa. Tapi ada pengikutnya juga. Tuh. Itu yang paling aneh tuh. Ya. Ada pengikutnya tuh. Langsung selesai. Al-Fil, surat gajah, khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Itu Musailamah Al-Kadzab. Ngaku Nabi. Ada yang kelihatan beriman sampai wafatnya. Tapi hatinya mengingkari, munafik namanya. Jelas ya? Ada beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maaf sekali, tidak pernah berjumpa dengan Nabi misalnya. Walaupun beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak pernah berjumpa dengan Nabi misalnya, dan tidak hidup semasa dengan Nabi. Itu banyak termasuk kita sekarang. Jadi kita bukan sahabat. Jelas ya? Kita bukan sahabat. Ini sahabat. Sahabat menerima dari sini. Semua ajaran Nabi. Ajaran Nabi dibagi dua secara umum terkait dengan dalil. Ada yang satu dalil, satu contoh. Jadi begini dibaginya. Satu dalil, satu contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hukumnya berkata, kalau ada satu dalil, satu contoh, maka tidak boleh ada alternatif lain untuk menunaikan perintah ini atau meninggalkan larangan yang dimaksudkan. Maka dilarang Anda kreatif mencari cara lain. Contoh, ada yang sifatnya bacaan. Ketika Anda takbir dalam sholat, Anda ucapkan fayaqulu Allahu Akbar. Dalilnya seragam satu. Gak pernah ada dalil mengatakan Allahu Samad, Allahul Alim, Allahur Rahman. Maka tidak perlu kreatif. Sekalipun Allah punya 99 nama, tetap kalau takbir mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ada yang gerakan sifatnya. Begitu Anda takbir, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, cepat letakkan telapak kanannya di punggung yang kiri. Mau begini bisa, mau begini ketemu boleh, mau begini boleh. Yang dilarang sampai ke sini. Sini. Tapi antara meletakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri, mau begini pun boleh, irsal. Hadis-hadis awal. Tapi kalau Anda memilih meletakkan begini, maka cepat letakannya. Hadisnya menggunakan fa. Harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf sambung, konjungsi, dua peristiwa tanpa jeda. Jadi nggak boleh ada jeda antara meletakkan ini yang kanan ke kiri langsung seketika. Jadi tidak ada gerakan lain. Nah, saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya cari-cari belum ketemu. Misal takbir Allah, nggak enak Ustaz tangan kiri duluan. Ini kan negatif kiri ini. Kanan kan asosiasinya baik, maka dia masukkan kanan duluan baru kiri. Allahu Akbar. Kadang kaki ngangkat dikit gitu. Nah, ini sependek pengetahuan saya, mungkin saya yang kurang ilmu. Saya belum temukan. Dari koleksi kitab hadis yang saya punya atau saya cari-cari juga, belum ketemu. Saya sampai mencari di hadis palsu, Pak. Ada enggak gitu? Ternyata dia hadis palsu pun enggak ketemu. Saking tidak adanya atau saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Dan ternyata kesimpulan saya, saking jelasnya gerakan sholat ini, pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini. Ya langsung aja begini. Jelas ya?
Baik, nah itu contohnya. Jadi kalau sudah ada satu dalil, satu cara, Anda nggak usah beda. Oh tidak Ustaz, terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat matamu. Ya. Ini ada satu ini. Yang kedua, ada beragam dalil, aneka cara. Tuh. Dalilnya beragam, caranya tidak satu. Ini juga banyak. Ada yang sifatnya bacaan. Saya sering contohkan. Al-Quran misalnya. Kan? Langsung ke bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak hadisnya berapa? Saya pernah nyari-nyari, ngitung-ngitung. Paling sedikit setidaknya 70 hadis tentang ini saja. 70 dalil. Kalau dipetakan lagi jadi 4 bagian. Baca kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Ya, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Seperti tadi yang saya contohkan. Tuh, ada 4 cara. Bahkan Al-Quran sendiri yang paling dapat sampai ke kita mutawatir 7 riwayat. Ada yang dibaca bahkan imalah pakai wadduha wal laili idza saja, bagi kita riwayat Hafiz dari Asim. Tapi kan kalau yang menggunakan riwayat lain misalnya Warsh misalnya dari Nafi', ya Khalaf misalnya, ya riwayatnya Hamzah kemudian beda. Kita wadduha, dia wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Andon. Saya bacakan wadduha di tempat yang wadduha. Kayak Anda begini. Karena ternyata dia bisanya nggak bisa Pak. Betul daerah Palestina ke sana, Mosul, Irak sana tuh, Syria, banyak imalahnya. Masya Allah, Syekh kaifa halik? Halik. Ini saya bilang madrasah. Ini, ente. Ayo Betawi dari sana kayaknya deh. Nah itu imalah. Jadi kenapa turun seperti itu? Karena memang tidak semua bisa menunaikan cara yang sama. Jadi kalau dipaksa-paksa jadi beban. Gak boleh, haram, wadduha. Dia capek lisannya. Bahkan ada yang nggak bisa sin, bisanya sod. Ada yang nggak bisa sod, bisanya zai. Ihdinas siratal mustaqim. Sad. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Ihdinas siratal mustaqim. Zai. Kenapa? Karena memang lisannya susah. Dan itu wajar manusiawi. Jangankan ke Arab, di kita aja begitu. Ini sepeda Pak. Apa? Sepeda? Barangnya sama. Jelas ya? Nah, inilah contohnya. Ada lagi yang apa lagi misalnya? Ada yang gerakan, ada. Gerakan banyak. Seperti pernah saya sampaikan kan? Waktu Anda kemudian akan sujud di kitab yang sama Abu Daud, ya, sama persis. 838 dari Wa'il bin Hujur, 840, 841 dari Abu Hurairah. Silahkan kalau mau sujud bisa menggunakan lutut duluan dari Wa'il bin Hujur. Fawada'a rukbatayhi qabla yadayhi, turun lutut baru telapak tangan. Ya, kalau lutut bermasalah turun pakai telapak tangan. Fawada'a yadayhi qabla rukbatayhi, riwayat Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Apa hikmahnya? Kemudahan. Karena memang kalau Anda mau sujud cuma 2 ini organnya, kalau nggak pakai lutut telapak tangan. Yang salah kan kepala duluan. Ya kan? Kita logis aja, emang hadisnya juga begitu. Nabi dulu pakai lutut, begitu sepuh lutut bermasalah. Datang Abu Hurairah melihat 3 tahun sebelum Nabi wafat, ternyata turun pakai telapak tangan. Bukan karena sepuhnya, karena konteksnya saat sepuh itu lutut bermasalah. Jangan disimpulkan juga kalau ada orang turun pakai tangan sepuh. Ada anak muda dia belajar dalil pakai tangan, begitu turun Allahu Akbar sepuh. Gak begitu cara bacanya. Jelas ya? Jadi dari sini, nah ini yang mau saya katakan. Dari sini, ini semua sahabat tuh paham ini, Pak. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan seterusnya paham betul. Tapi kan sepeninggal Nabi, mereka semua berpencar untuk mengajar. Ada yang tinggal di Mekah seperti Ibnu Abbas, ada yang di Madinah, ada yang ke Yaman seperti Mu'adz, ada yang ekspedisi Afrika Utara seperti Amr bin As, Ali bin Abi Thalib kelak ke Kufah dan sebagainya. Nyebar tuh, ya nyebar. Nah saat nyebar ini kan ngajar Pak, ngajar ke setiap tempat. Kan kalau orang baru pertama ketemu kelompok baru, orang baru masuk Islam, nggak mungkin diajarin ke empat-empatnya, nyusahin. Begini deh ya. Ada yang mau belajar sholat, ada 4 cara baca bismillah. Wah capek dia. Capek, satu aja cukup ajarkan. Maka yang menerima dari Nabi bacaannya keras, jar. Bismillahirrahmanirrahim diajarkanlah keras.
Bismillahirrahmanirrahim, dipakai sama dia terus. Yang menerima dari nabinya sir, diajarkan sir. Demikian keempat-empatnya sampai tibalah kemudian ini ke masa tabi'in. Abu Hanifah tadi masuk golongan tabi'in. Abu Hanifah An-Nu'man karena pernah berjumpa dengan sahabat Nabi Anas bin Malik dan beberapa alumni perang Badar. Pernah ketemu. Tabi'in diajarkan ke sini. Dari tabi'in ini ngajarin lagi ke generasi setelahnya. Nah, di antara yang diajarkan setelah ini, ada yang masuk di abad kedua hijrah. Dua hijrah itu masuk di masa 100 tahunan, 100 ke 200 tahun. Jadi periode ke 100 sekian sampai ke 200 hijrah. Fokus. Ini penting sekali ini. Lihat sini. Diajarkan di masa ini, ada bintang di situ. Yang menonjol, yang hebat. Siapa di antara mereka? Kalau yang ini tadinya hanya menghafal, hafal, jarang ada yang nulis. Tapi ada di masa-masa ini yang luar biasa, bukan sekedar kuat hafalannya, tapi juga menuliskan semua ajaran-ajaran yang diterima dari sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in dirangkum lagi di sini. Dituliskan di kitab mereka, hafal mereka, dan diajarkan pada murid-muridnya. Bintang itulah yang paling populer, ada 4. Itu yang tadi, Nu'man tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Ini lahir 80 Hijrah, wafat 150. Ini lahirnya 93 Hijrah menurut qaul yang paling rajih. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini lahir 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir tahun 164 Hijrah. Ulama-ulama ini, inilah teman-teman sekalian yang merangkum ajaran-ajaran sampai tersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituliskan di kitab mereka, makanya kenapa sampai sekarang bisa dibaca, karena mereka tuliskan. Dan populer karena pintar, muridnya banyak. Karena banyak ini mudah tersebar. Yang lain-lain juga banyak yang pintar. Cuman karena kurang pamor dengan yang ini banyak yang merangkum dari sini. Nah, ulama-ulama ini merangkum semua jalurnya. Karena jalurnya lurus, terang, at-thariqul wadih, jalurnya jelas terang ke atas, jalur yang jelas terang sampai ke puncaknya, sampai ke ujungnya disebut manhaj namanya. Manhaj itu cara. Ya, S2 saya itu menerangkan tentang manhaj. Ya, manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi jangan pernah menyoal saya tentang manhaj. Ustaz Adi beda manhaj. Saya khatam kalimat manhaj itu. Ya, saya ditanya oleh penguji saya yang pertama, profesor pertama, "Ma makna minhaj?" Saya bilang, "Prof, bukan minhaj, tapi manhaj. Kalau minhaj begini, referensinya ini. Kalau manhaj begini. Anda hafal Alfiyah, sedikit Prof, tapi mau bait yang mana? Anda hafal Quran? Ya sedikit, tapi mau riwayat apa? Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Penguji kedua ada pertanyaan? Tidak. Penguji ketiga ada pertanyaan? Sedikit. Anda sekolah di mana? Sekarang tinggal di mana? Baik. Apalagi Prof yang mau ditanya? Cukup. Selesai 5 menit saya sidang. Ya, manhaj itu adalah at-thariqul wadih, jalan yang lurus sampai dengan ke asal. Jadi kenapa disebut satu manhaj? Ini kalau Anda belajar dari sini jalurnya, manhajnya sama. Ke Nabi juga. Kalau belajar dari sini jalurnya, manhajnya sama, ke Nabi juga. Kalau belajar dari sini manhajnya, sama, ke Nabi juga. Kalau belajar dari sini, ke Nabi juga. Satu manhaj, kecuali Anda ngambil ilmu dari Abu Jahal. Itu beda manhaj. Jelas? Dibelajar dulu yang benar, baru mengeluarkan statement. Ya, tapi kita pun saling menyayangi. Jangan mencela, itu nggak baik mencela. Ya, jelaskan supaya paham apa urutannya. Nah, ini ngajar nih ke bawah, sampai ke kita. Kitab-kitabnya ada. Al-Um, saya lagi ngapalin Al-Um sekarang, 9 jilid. Ya, karyanya ditulis oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ada Al-Muwatta, ntar saya bawa kitabnya Al-Muwatta, saya punya. Ya, Abu Hanifah punya kitab ke bawahnya. Sampai Imam Ahmad punya Musnad Ahmad, ada. Terus dipelajari sampai dengan sekarang. Ini turun ke bawah, punya murid-murid. Ini misalnya yang sekarang di India, Syekh Dahlawi. Dia menyebarnya ke Asia Selatan, ke India, ke Pakistan, dan seterusnya. Ini misalnya turun. Sampai saya belajar langsung Syekh Rabiti. Syekh Rabiti itu ulama hebat Maliki dan beliau nggak bisa melihat. Tapi kalau memberikan fatwa, kitabnya luar biasa. Teman-teman, saya baca kitab begini, beliau sudah hafal isinya. Nggak bisa lihat. Ketika kami bacakan bla 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 bla, kata beliau, "Kif ya bunai, berhenti dulu. Ada fasil laysat nuqtah. Itu koma bukan titik. Lakin maktub huna nuqtah ya Syekh. Ini tertulis titik di sini. La wa khata. Ay sanad tab'a." Tahun berapa dicetaknya? Sekian. Bukan yang itu, rujuk ke tahun yang sekian, itu yang benar. Tahu sampai titiknya, baris keberapa kalimatnya. Mata nggak bisa lihat. Syekh Rabiti. Saya belajar langsung dengan beliau.
Ya, Syarabiti. Kemudian Syafi'i banyak. Ya, terakhir singanya yang wafat, ya, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Itu disebut As-Suyutinya Al-Mu'asir. Jadi kalau karya apapun di bidang apapun ada tulisannya. Ya, dan seterusnya. Imam Ahmad banyak turunannya. Ya, sampai ke bawah-bawahnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sampai Al-Imam Syekh Al-Albani, itu bapaknya Hanafi dulunya. Syekh Al-Albani mengatakan tidak bermadzhab, tapi kalau dilihat-lihat kecenderungan kemana, nyambungnya ke sini juga. Ya, ke Ahmad, ke apa namanya, Ahmad bin Hambali. Jadi kalau turun-turun ke bawah ke sini, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad atau Hambali. Ketika mereka mengajarkan, semua diajarkan sumbernya ada. Cuman kan saat dipraktekkan mesti memilih salah satu. Contoh, Abu Hanifah tahu hadisnya ini semua sudah ada di sini. Bismillah itu bisa dibaca 4 cara. Cuman kan saat dipraktekkan mesti salah satu dipilih. Gak mungkin 4-4-nya dibaca. Saya kan pengen SB Ustadz. Apa itu SB? Sunnah banget. Saya pengen banyak pahala, saya gabungkan semuanya 4-4-nya. Jadi imam di Al-Ihsan. Subuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Saya pecat besoknya tuh. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Makanya ini memilih salah satu. Abu Hanifah, nanti kita lihat pilihannya. Ya, dibaca tafsir. Kemudian ini Imam Malik, nggak dibaca sama sekali. Imam Syafi'i baca dengan keras. Imam Ahmad bin Hambal menengahi. Ya, dibacanya sir saja. Saat salat sir, jaharnya sir kan juga tidak dibunyikan. Tengah-tengah. Ketika mereka memilih salah satu, mesti dipilih cenderung salah satu. Ma dhahaba ilaihi. Ini yang ingin cenderung saya ambil. Ma dhahaba ilaihi. Pendapat yang cenderung saya ambil disingkat. Ini kepanjangan disingkat jadi madhab. Madhab. Singkatan itu udah biasa di Arab. Allahu Akbar singkat takbir. Bismillahirrahmanirrahim singkat basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin singkat hamd. La haula wala quwata illa billah singkat hauqala. Banyak singkatan. Jam berapa ini? Udah 9 lewat 5. Ini mohon maaf ya karena sudah lewat dan sebagian juga dari jauh. Saya kira untuk sementara kita cukupkan dulu. Ya, kita sama-sama akhiri dengan bacaan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Contoh belum selesai, belum. Ini contoh. Contoh, sebentar lagi. Ini sebentar lagi saya tutup 5 menit lagi. Contoh. Kan nggak mungkin kita ucapkan hamdalah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Contoh. Ini. Maka mazhab singkatan asalnya mazhab ilaihi yang cenderung saya ambil. Maka kalau Anda cenderung ke sini silahkan. Cenderung ke sini nggak ada masalah. Cenderung ke sini nggak ada masalah. Semua satu manhaj. Manhajnya sama, mazhab boleh berbeda karena kecenderungan nggak boleh dipaksakan. Nggak boleh Anda katakan ikut saya, kalau enggak bid'ah. Ikut saya, kalau enggak tidak sunnah. Nggak bisa. Ini kalau sama-sama satu jalan nggak ada masalah. Makanya ketika ini kemudian muncul sekarang, ini Asia Selatan, ini Afrika Utara banyaknya. Yang ini banyak di Asia sebagian Tenggara. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Palestina, ada yang kemudian Syria. Yang ini sekarang ada di Saudi, ada sebagian negara Teluk. Kan persoalannya orang-orang kita, banyak guru-guru kita sekolah ke sini, beda-beda. Ada yang ke Pakistan, ke India, pasti Hanafi. Maksudnya dapat manhajnya. Walaupun mungkin belajar yang lain juga, tapi kecenderungan prakteknya pasti akan ke sini umumnya. Umumnya, walau tidak semuanya. Nanti ke Maliki misalnya, ya, Tunisia, Aljazair, Libya dan sebagainya, ada di sini. Ya, Syafi'i juga belajar ke Mesir, ke Al-Azhar. Ada yang ke Syria misalnya. Ada yang Hambali, ya, misalnya masuk ke negeri yang mazhabnya Hambali, Madinah, Jamiah Islamiyah. Ya, Ummul Qura, walaupun belajar yang lainnya kecenderungan dipraktikkan di tempat itu banyaknya Hambali. Makanya ketika pulang, kalau ini mengajarkan kekhasan wajar. Ini orang Bandung pulang dari India, bismillah, misalnya jarang dibaca. Dibaca sir. Ini Maliki, ya, orang Surabaya pulang dari Libya atau Tunisia, Maroko, nggak baca bismillah misal. Ini orang Palembang pulang dari Mesir, bismillah dikeraskan. Ini orang Bekasi, planet lain, ya, belajar misalnya ke Madinah, Jamiah Islamiyah sampai balik sini disirkan, pulang ke sini ngajar. Ini alumni Madinah, ini alumni Al-Azhar, ngajar. Kan yang 4 tahun tinggal di sana akan berpengaruh keadaannya pada kita. Terbawa. Walaupun Anda misalnya pilih yang ini, tapi karena sering ada di sana dengar dan sebagainya, kecenderungan mungkin yang diamalkan yang biasa dipraktekkan.
Boleh jadi Anda silahkan aja ngamalkan ini. Cuman saya misalnya disirkan, ini yang dijaharkan, ini yang gak dibaca sama sekali. Diajarkan pada masyarakat. Yang jadi persoalan kadang-kadang ada yang belum tuntas belajarnya. Ini tadi yang Surabaya main ke Bekasi. Di sini sir dibacanya. Di sini nggak dibaca, tipis-tipis karena nggak kedengeran biasa. Yang jadi persoalan nanti, nih yang Palembang. Jahar, main ke Bekasi sir. Biasa kedengaran kencang, tiba-tiba nggak ada, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wih. Bismillah yang nggak ada. Nah, tiba-tiba sujud sahwi belakangan. Nah, itu yang repot. Saya sering ceritakan ini, saya waktu di Saudi itu tugas saya 2010, saya pernah tugas di Saudi. Oh, terima jemaah haji. Isya tuh. Isya, saya masih ingat tuh imamnya tuh. Istaqimu, udah siap. Siap kan? Karena Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Komentarnya nyentik banget samping saya tuh. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Iki imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ketuanya Sesudes. Nah, jadi nggak ada hubungan dengan Muhammadiyah dan NU. Nggak ada hubungan juga dengan yang lain. Nggak ada hubungan dengan Salafi. Nggak ada hubungan dengan yang lain dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau urut lebih jujur lagi. Ini kan hidup di abad 200-an kan? 2 Hijriah. Tahun 200-an. Saya mau tanya, sekarang tahun berapa? 1400. Bu, ibu di rumah sepakat dengan suami, Pak, mulai sekarang pakai kalender Hijriah aja, khusus untuk urusan rumah tangga. Kalau yang luar boleh pakai acuan Masehi. Saya kasih tip buat ibu, Bu, sebab kalau ibu pakai kalender Hijriah untuk urusan rumah tangga, uang belanja cepat keluar. Karena di Hijriah itu cuma 29 atau 30 hari. Ya, Masehi ada 31-nya. 1440. Nih. Yang lahir di 100 sampai 200. Berarti kan jauh 1200 tahun yang lalu, 12 abad yang lalu. Saya mau tanya, ini orang dulu apa orang sekarang? Dulu bahasa Arabnya disebut salaf namanya. Bukan saraf, salaf. Salaf. Bukan salaf. F, bukan P. Orang Sunda susah nyebut P. F, itu fitnah. Salaf. Salaf itu dulu. Banyak mana salaf itu banyak di Quran. Hutang ada, ya, banyak macam-macam. Salaf itu terdahulu, umumnya terdahulu. Yang dulu, lawannya khalaf. Khalaf itu sekarang. Yang baru-baru, khalaf dan salaf. Khalaf, salaf. Ya. Sekarang kan kita nih, kalau kita mau sholat, mau belajar fikih apa-apa, kan nggak bisa langsung ketemu Nabi. Nggak bisa, mandat saya Quran dan Sunnah. Quran, ente dari mana dapatnya? Diurut-urut kesini juga ketemunya. Silahkan cek. Sifat sholat Nabi, mau baca yang Syekh Albani, Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, tetap aja Anda akan temukan pendapat Imam Ahmad, kesini juga. Pendapat Imam Syafi'i, kesini juga. Jadi kalau Anda katakan, saya nggak bisa, saya Quran Sunnah saja. Ya, saya nggak akan bermadzhab, nggak akan bertentangan. Bagaimana kalau Imam Syafi'i bertentangan dengan Nabi? Ya nggak mungkin, Cepi. Imam Syafi'i itu masanya lebih dekat ke Nabi daripada ente. Jadi kan tahu ke atasnya begini. Ini bukan pendapat. Jangan dibentur-benturkan. Pilih mana? Imam Syafi'i apa Nabi? Saya nggak pilih Anda. Kalimat-kalimat itu sering muncul. Pilih mana? Umar apa Nabi? Mana ada Umar menyalahi perintah Nabi? Umar tuh dijamin Nabi masuk surga tanpa hisab, dekat dengan Nabi. Anda bilang pilih mana, Umar apa Nabi? Kalimat ini seakan-akan benar, tapi kalimatul haqqi radu bihal batil. Salah tempatnya. Kan ini ada hadisnya, Pak, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, pemahaman Anda yang tidak sahih. Ini orang dulu disebut salaf. Kita itu pasti beribadah merujuk ke sini ujung-ujungnya. Kalau kita ingin mengikuti ini, nisbat namanya, disbatkan, maka tambahkan ya di ujungnya. Pakai ya begini. Kalau ada ya, maka rumus bahasa Arabnya selesai. Setiap ada huruf ya, maka 99% huruf sebelumnya dibaca i. Fi. Bait. Ba, ya, ta. Kalau ada ta di ujungnya terakhir begini, ini pasti i. Baiti, rumahku.
Kalau ya-nya di tengah-tengah, bisa dua kemungkinan. Bisa A, bisa I. Misal, nih di tengah-tengah. Baitun atau bit. Bit, bait. Bisa dibaca dua kemungkinan. Jangan baca domah, buyeti. Tidak. Kalau nggak bait, bit. Jelas? Nah ini ujungnya I. Ikut ke sini, ikut nih, ikut Syafi'i, ikut Malik, ikut Abu Hanifah, ikut. Supaya nyambung ke Nabi. Ikut ke orang-orang dulu, apalagi orang-orang ini sanadnya bagus. Tambahkan I di ujungnya, maka muncul kalimat salafi. Salafi itu ya kita. Saya, Anda. Salafi itu bukan kelompok. Anda jangan keliru, salafi itu bukan kelompok, salafi itu manhaj. Ya, jadi sekarang banyak dipersepsikan kelompok, jadi mengecillah maknanya. Maknanya menjadi mengecil, jadi sempit maknanya. Asalnya itu manhaj. Jadi kalau Anda, apa manhajnya? Manhaj saya salafi. Anda apa? Salaf. Wah, tapi kok salaf begini? Kayak kan tidak begitu. Berarti mazhabnya yang beda. Ya. Mazhab kamu apa? Saya Syafi'i. Kamu kelompoknya Syafi'i? Bukan. Anda yang kurang luas belajarnya. Ini jalur yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ini jalur Imam Ahmad. Jalur Anda siapa? Oh, Ustadz Muhsin saya. Berarti dia belum belajar. Kalau bicara bertemu sama yang begitu, jangan cepat marah, dipahami aja. Dipahami, dan jangan berdebat. Orang yang menghindari perdebatan, walaupun dia benar, akan dibangunkan oleh Allah satu istana di pinggiran surga. Kok di pinggiran Ustadz? Ya yang penting dapat lah daripada nggak sama sekali. Kok dibangunin masih nawar aja. Nah ini saya jelaskan dulu ini supaya Anda ngerti. Kalau sudah paham, tinggal kita bicara dalil. Sekarang apa dalil Al-Imam Asy-Syafi'i yang menguatkan pendapat beliau sehingga bacaan Bismillah itu dibaca dengan jahar. Ingat, kalau Anda tidak baca, Anda ikut pendapat Imam Syafi'i, kemudian Anda nggak baca jahar itu, Anda sirkan misalnya, tapi Anda ikut pendapat ini. Apalagi nggak Anda baca, tidak Anda baca sama sekali. Maka dalam mazhab ini tidak sah salat yang mesti diulang. Berdasar dalil-dalil yang akan kita bahas. Jelas? Persoalannya kalau saya jadi makmum bagaimana Ustaz? Imamnya nggak baca, kami makmum baca atau tidak? Di episode berikutnya kita akan lihat. Ya, seperti apa gambarannya, dalilnya bagaimana. Insya Allah sebelum kita bertemu, nanti ini akan dibagikan, akan dikopikan. Dan kalau tak ada, belum dapat, Anda tinggal foto saja, atau Anda cari bukunya, atau paling gampang googling aja. Ini aja saya punya kitabnya, ada beberapa versi saya punya dan saya hafalkan juga kitabnya. Ya, cuma ini saya sengaja tadi print dengan dua alasan. Kitab tadi nggak sempat saya bawa dari rumah, yang kedua memang untuk dikopi untuk teman-teman nanti. Tapi yang mau saya katakan, saya pun ini bisa download di internet. Download aja, ya tuliskan Rawai'ul Bayan atau tafsir ayat ahkam Imam As-Sobuni. Keluar nanti, download di situ, keluarkan. Kalau bisa di download jangan pakai terjemahan, yang begini aja, yang Arabnya. Ya, supaya belajar dengan saya di sini ya, supaya lebih paham. Baik.